ajaran Kristen inti ajaran Yesus itu bertobat. Yesus kalau tidak mati, ini bicara dia tidak bisa menebus dosa. Waduh, Anda salah. Anda salah. Yesus tidak bisa mati. Kenapa Yesus mengatakan kepada wanita yang berzina itu, dosamu telah diampuni? Kan dia percaya kepada Yesus. Tadi katanya tidak bisa nebus dosa. Tidak mati di atas tiang salib. Oh ya, Yesus kan masih di bumi itu dia mengatakan seperti itu. Lah, Yesus berapa kali mengatakan kepada orang, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Apakah pada saat itu sudah pengorbanan di atas tiang salib? Belum, tapi orang yang percaya kepada dia. Artinya Yesus bisa mengajarkan ke orang lain penghapusan dosa itu bisa terjadi tanpa penyaliban. Terus untuk apa dia mati? Ajaran siapa? Yesus ternyata mengatakan dosamu telah diampuni. Terus untuk apa dia mati kalau begitu? Ternyata dengan hanya dia mati itu kan tujuan awalnya itu dia untuk menebus dosanya. Lah ini dia mengatakan dosamu telah diampuni. Karena begini, belum mati pun. Dulu orang kalau menebus dosa ini kan pakai binatang, domba begitu. Dulu. Ya memang begitu. Yesus juga mengajarkan itu. Nah, tapi setelah Yesus itu sudah menjadi tebusan, maka sekarang ini sudah tidak ada lagi yang ajaran-ajaran itu dipakai lagi. Tidak ada lagi misalnya kalau saya bikin salah harus potong kambing, potong domba, tidak ada lagi. Karena di Ibrani 10 ayat 4 mengatakan itu ajaran Paulus itu. Jantan atau dari domba jantan menghapus dosa tidak mungkin. Ibrani itu ajaran Paulus, Pak. Jangan Anda hantamkan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Bilang aja saya ini pengikut Paulus. Bilang aja gitu. Karena kalau Yesus ajarannya jelas, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus menjawab, orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan mereka yang sakit. Saya tidak datang untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa untuk bertobat. Bertobat, Pak, bukan menerima kematiannya di atas tiang salib. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus berkata, orang berdosa itu aku datang untuk orang berdosa agar mereka bertobat. Wahyu 3 nomor 3, oleh itu ingatlah apa yang Anda terima dan dengar, jagalah dan bertaubatlah. Sekiranya Anda tidak bangun, saya akan datang seperti pencuri dan Anda tidak akan tahu jam berapa saya akan menentang Anda. Perintah Yesusnya sudah sangat jelas, bertobat. Ini ajaran mati di atas tiang salib, ajaran dewa Molok, Pak. Mempersembahkan darah manusia kepada dewa. Itu ajaran dewa Molok. Kalau ajaran Yesus 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Jadi kalau Anda berapi-api mengajarkan Ibrani, iya boleh silakan, tapi akui bahwa Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena kalau pengikut Yesus korbannya adalah hewan. Gitu loh. Oke, sudah. Gimana? Iya, sudah. Jadi begini, kamu tidak mengakui, orang Kristen itu mengakui Paulus itu karena dia seorang rasul gitu. Dia dipanggil khusus. Silakan, itu hak khusus. Dia dipanggil khusus sesuai. Iya, itu saudara punya iman. Di Roma 1 ayat 5, itu saudara punya iman. Antara Yesus kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Jadi di Roma 1 ayat 5 itu Rasul Paulus mendapat rasul itu karena kasih karunia. Itu dia mengatakan seperti itu. Nah, ketika dia sudah mendapat kasih karunia dari Yesus dan dia sebagai rasul, maka dia juga membuat mujizat. Contoh, Paulus juga bisa membangkitkan orang mati, Eutikus di Kisah 20 ayat 9 ya. Kemudian dia juga menyembuhkan orang lumpuh. Dia juga diberikan kuasa atas nama Yesus itu. Kemudian bahkan Paulus mengaku juga sebagai rasul, Pak. Dia juga mengaku juga Mesias dia itu. Dia juga mengaku Kristus, Paulus itu. Makanya saya katakan ya Paulus itu adalah orang yang Anda ikuti, bukan Yesus. Mengenal ajaran korbankan manusia, Yesus mengatakan korbankan hewan.
Tapi Bahkan sebetulnya, Yesus mengajarkan bertobat. tapi sebetulnya kalau kita perhatikan tidak bertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus gitu. Tadi aja kita sudah lihat Pak, bertentangan. Pertentangannya apa? Yesus mengajarkan Tuhan itu seperti apa? Pertentangannya, Yesus mengajarkan korban hewan. Paulus mengajarkan korban manusia, korban Tuhan. Itu aja pertentangan, salah satu dari jutaan pertentangan. Waktu Yesus belum mati seperti itu, Yesus mengajarkan itu bahwa karena dia orang Yahudi kan. Nah, tetapi tujuannya Yesus itu, malaikat mengatakan bahwa dia itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kemudian dia juga akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya sebagai penebusan. Itu kata-kata dia jelas gitu. Dan ini diteruskan oleh, iya, domba-dombanya itu dari Bani Israel. Dia rela berkorban, korban apapun demi Bani Israel. Aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bapak bukan Bani Israel. Kan Yesus sendiri yang, kalau Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan, itu sama konsepnya Romawi sebelum Kristen ada. Romawi kuno, Yunani kuno, mereka mengimani dewa-dewa datang di atas muka bumi untuk nebus dosa manusia. Dengan cara apa? Mati untuk memberikan nyawanya. Sedangkan ajaran yang diajarkan oleh para nabi, contoh 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, apalagi rumah ini, apalagi rahimnya Maria. Nah, sedangkan Tuhan itu Pak, Tuhan itu di dalam konsep kitabnya orang Yahudi, misalnya 2 Samuel 22 nomor 9, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini siapa? Ini Tuhan yang digambarkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang ada di terjemahannya di Anda. Kemudian di Daniel 7:9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ibrani 12 nomor 29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Bagaimana mungkin roda-roda api dan Tuhan yang kayak begini bisa turun ke atas muka bumi, Pak? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa bunuh ini. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suaranya aja menyemburkan nyala api. Tuhan itu maha dahsyat. Nah, kok tiba-tiba ada Tuhan dibunuh oleh tentara Romawi? Orang kafir lagi yang membunuh, Pak. Jangan kamu komparasi dengan kitab yang ada di PL, Pak. Ini kedatangan Yesus itu sudah jelas tujuannya apa dulu. Tujuannya untuk memberi hidup yang kekal kepada Bani Israel. Dengan cara menerima Yesus sebagai memberikan utusan nyawa. Tuhan. Aduh, cuma tidak. Memberikan nyawa apaan? Memberikan nyawa. Memberikan nyawa apaan? Iya betul. Sama seperti orang Bapak yang baik memberikan nyawanya. Sama seperti orang tua yang mencari nafkah untuk anak-anaknya, nyawanya pun dikorbankan. Aku rela mengorbankan nyawaku untuk anak-anakku. Itu sama. Maksudnya Yesus itu rela menghadapi semua cobaan dan ujian, rela kemudian menerima ancaman-ancaman orang Yahudi demi pengikut-pengikutnya. Tapi bukan maksudnya dia datang untuk menyerahkan nyawanya mati di atas tiang salib. Bukan kayak begitu maksudnya. Apa buktinya? Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 nomor 3 itu, Pak. Ya. Dia mengatakan itu sudah sangat jelas itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Harus sebagai utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa? Terus, tapi tujuan yang begini, poin utama kita harus mengetahui bahwa Yesus itu datang, dia datang itu sebagai penebus dosa, dan penebus dosa itu harus pakai darah. Pakai darah, Pak.
Kalau yang dulu dia pakai darah domba. Itu ajaran Roma itu, Pak. Dan bukan itu ajaran Romawi, Pak. Kita maklumi. Malaikat yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Jadi sebenarnya dia datang itu harus mati. Oh, enggak ada. Itu kenapa kita mulai menyangkali bahwa itu cocokologi Anda? Kenapa? Karena Anda Kristen. Datang itu harus mati. Kalau tidak mati dia tidak penebusan. Dia tidak bisa menebus itu. Siapa yang mengatakan dia harus mati? Kenapa? Keluaran 23 nomor 7. Tuhan yang jelas mengatakan situ. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah. Ini perintah Tuhan, Pak. Lah kok Yesus dibunuh? Tadi saya sudah katakan percuma. Jangan kamu komparasi dengan kita perjanjian lama. Ini harus Pak, harus karena tidak ada orang yang mau dibodoh-bodohi di sini. Coba Anda bayangkan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8, Pak. Ini Yesus yang mengatakan. Apa dikatakan? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dia di situ siapa? Siapa dia di situ menurut Yesus? Saya kurang paham dia itu. Ya, Yohanes 8 nomor 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Siapa dia di sana, Pak? Bapaknya. Nah, Bapaknya, Tuhannya. Kenapa Anda justru menjadikan utusan Tuhan ini sebagai korban? Iya, untuk nembus dosa. Begini, dia kalau datang tidak mati itu bukan penebus, Pak. Kalau dia Astagfirullahaladzim, dia datang hidup terus sampai hidup seperti kayak Paulus gitu. Coba Anda tunjuk pada saya. Coba. Ada ayat juga menyatakan. Yang pertama kan kita harus Yesus juga berkehendak agar anak apa dulu. Bapak bicara, Bapak. Ya, silakan, Pak. Bapak bicara sendiri. Coba Anda tunjukkan ke saya sekarang kehendak Bapak yang mengutus Yesus agar manusia Romawi membunuh Yesus. Mana? Saya ingin tahu. Itu tidak. Inilah anakku yang kukasihi. Enggak ada. Terus dari mana Anda dapat ajaran tumbal begitu? Siapa yang ngajarin Anda ajaran tumbal menumbalkan manusia kayak begitu? Yesus sendiri mengatakan itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Ya, dia menganugerahkan anaknya yang tumbal gitu. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Berarti yang harus dipercaya di sini siapa? Sebagai tebusan banyak orang. Coba ya, Markus 10 ayat 45 itu jelas-jelas itu. Yang harus dipercaya di sini siapa? Orang. Matius 1 ayat 2. Yang harus dipercaya di sini siapa? Apa namanya? Yesus sendiri yang menyatakan mengkonfirmasi. Barang siapa yang begini Pak Juma. Yesus datang itu dia memperkenalkan. Ini kalau dia bertanya di orang, dia menyatakan bahwa dia percakapan dengan Petrus. Tetapi kalau dia memperkenalkan diri sendiri itu dia mengaku sebagai anak manusia. Apa itu anak manusia? Apa kamu bisa tahu? Anak manusia akan datang untuk menyelamatkan dan dari dosa, dan dia akan dibunuh pada hari akan dibangkitkan. Kalau Yesus itu mau menyelamatkan, dia tinggal mengatakan dosamu diampuni. Kenapa harus mengajarkan ajaran tumbal? Bukan Yesus itu kan belum genap. Kan keajaran tumbal itu adalah ajaran Dewa Molok. Nah, Yesus sendiri begini. Yesus sendiri. Enak kali Bapak bicara. Manusia enak kali itu untuk menyerahkan nyawanya. Di mana? Ada anak manusia, kamu klik aja. Mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan begini? Kamu paham nggak? Menyerahkan nyawanya bukan berarti mati, Bapak. Anak manusia itu datang. Kenapa Bapak pingin kali Yesus itu mati? Kenapa rupanya? Kenapa Bapak mau apa?
Begitu. Lah. Dia kan sebagai anak domba gitu. Lah kenapa pingin kali anaknya orang meninggal? Anda ini katanya ajaran kasih, kenapa pingin kali orang itu mati? Kenapa? Karena begini, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa Mana ajar? Begini, tadi kan Enggak, saya minta, cuman Anda itu tidak bisa menjawab. Anda itu maunya bicara sendiri, ditanya tidak pernah menjawab. Coba saya tanya, di mana dalilnya Tuhan yang mengutus Yesus? Di mana dalilnya Tuhan yang mengutus Yesus mengajarkan agar orang-orang membunuh anaknya? Itu di mana dalilnya? Ada Yesus yang menyatakan dia menyerahkan nyawanya. Yesus. Pak, dengarkan saya, Pak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pak, Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Mana perintahnya? Mana perintah Bapak? Coba mana? Bukan kita butuh dalil. Iya, tadi kan saya sudah memberikan dalil Yohanes 10 ayat 18. Yesus berkuasa memberikan nyawa dan mengambil kembali. Kemudian Yesus bukan berarti Yesus itu datang menyerahkan nyawanya untuk, maksudnya dia harus mati untuk menghapus dosa manusia. Tidak, maksudnya dia itu datang sebagai utusan Tuhan. Apapun dia lakukan, pekerjaanku adalah apa, makananku adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Sekarang mana perintah Bapaknya? Kan harus berdasarkan terhadap perintah Bapa. Mana perintah Bapa? Inilah anakku yang kekasih, bunuhlah supaya dosa kalian diampuni. Mana itu tertulis? Yesus sendiri yang menyatakan seperti itu. Terlalu banyak ayat, Pak, bahwa Yesus itu dia menyerahkan di mana? Di mana? Itu kalau judulnya itu biasanya dibatik. Di mana dalilnya? Markus, Lukas juga Yohanes ada itu. Menyerahkan diri kok ya mana kita butuh, Pak. Penderitaan bahwa anak manusia datang itu untuk mati, disalibkan 3 hari, mati dan bangkit. Nggak ada itu, Pak. Kita cari bukti ya, kita cari bukti. Kita cari bukti dulu, Pak. Kita cari bukti di dalam Lukas 24. Lukas 24 ini tahu tuh dia Yesus itu apa? Sebenarnya saya sudah bosan bahas-bahas begini. Coba Lukas 24 dikatakan di data nomor 44 sampai 46. Ada tertulis di Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Coba Anda tunjukkan di Taurat. Itu tadi itu. Udah coba Anda tunjukkan itu tadi, Akhi. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk nebus dosa orang-orang Kristen, coba Anda tunjukkan di mana kebenaran pengakuan Yesus ini. Kalau ini bukan tipuan, coba Anda tunjukkan di Tauratnya orang Yahudi. Ada tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba tunjukkan ke saya. Mati di atas tiang salib demi untuk Kristen. Oke, begini Pak. Jadi begini, konsep Kristen masalah penembusan ini, itu konsepnya itu melakukan pergantian penebusan dosa yang dulu dilakukan oleh Musa dan para kan asumsi zaman dulu. Dia bukan asumsi, ini cerita di Imam. Pak, ini sudah ada jalan untuk menemukan di mana titiknya Tuhan itu betul-betul menyatakan mengutus manusia untuk mati di atas tiang salib menebus dosa orang-orang Kristen, orang-orang Roma, Yunani. Karena kalau orang Yahudi nggak mungkin, orang Yahudi nggak percaya ajaran kayak gini. Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46 ada tertulis di dalam Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tolong tunjukkan Mesias itu tertulis di mana di Taurat. Kalau ada, nggak usah kita. Kalau ada aja. Nggak usah berarti kita kalah kan? Kita pengakuan Yesus aja sendiri. Pengakuan Yesus di penderitaan. Ini pengakuan Yesus, Pak. Ini pengakuan Yesus Lukas 24. Jangan pikir ini pengakuan siapa. Ini pengakuan Yesus. Ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di Taurat mana, Pak? Keluaran, Imamat, Bilangan atau di mana? Kalau tidak ada, berarti begini. Salib itu udah dibahas itu. Salib itu hoax. Nah, silakan. Mana tunjukkan?
Alhamdulillah kalau tadi sudah dibahas, berarti Anda sudah temukan. Nah, sekarang tinggal Anda tadi, tunjukkan, silakan. Memang secara harafiah tertulis yang apa yang dikatakan oleh Lukas itu memang tidak ada. Secara Tidak ada. Iya. Jadi apakah Anda masih percaya bahwa penyaliban Nah, itu adalah sesuatu yang betul? Tetapi ada konfirmasi di Injil-Injil yang lain, Pak. Ada konfirmasi. Iya. Aduh, Bapak, kalau ada terdapat kebohongan, Pak, kalau sudah terbukti ada kebohongan, Dan maka bukan kebohongan lain. Tapi maksud Nah, saya, ini apa? Ini apa? Apa ini namanya kalau bukan kebohongan? Bukan begini Pak. Begini. Maksud saya secara tersurat itu memang kelihatannya tidak ada gitu. Tetapi Kan ada, dia katakan ada tertulis. Kalau ada tertulis berarti tersurat. Mana? Begini, itu kan Mana tersurat mana? Ini kan Mana terjemahan, tersurat? Pak. Terjemahan, jadi kita harus paham dulu. Mari kita masuk ke original teks. Silakan, tampilkan original Terjemahan teksnya bahasa kita Indonesia mana. ini Biar saya kita baca. paham dulu gitu. Jadi begini, saya menjelaskan. Memang kita harus akui secara letter tercatat, Iya. tertulis. Berarti tidak. Memang tidak ada. Berarti penyaliban itu kebohongan. Mau apa lagi? Bukan Loh. penyaliban itu penyaliban itu kata penyaliban itu kan hukuman Romawi, Pak. Berarti kebangkitan itu bohongan. Mau apa lagi? Ternyata tidak ada tertulis. Dah, Injil itu bukan cuma Lukas, Pak. Yang tadi kamu baca apa? Lukas Maksud saya, Bapak, kalau sudah ada kebohongan seperti ini, ngapain lagi dipercaya? Justru kalau Anda percaya sebuah kebohongan, inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka menipu diri mereka, tapi mereka tidak menyadari. Coba bayangkan itu, Pak. Masakan Anda mau percaya ini katanya kitab suci, mengatakan ada tertulis tentang aku di kitab Taurat bahwa Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Ternyata nggak ada tertulis, berarti kebohongan. Kalau sudah terbukti bohong, tinggalkan. Jangan masih diimani. Kalau Anda masih mengimani, berarti Al-Quran benar. Anda tidak sadar kalau Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Orang lain mana yang mau ditipu, Pak? Nggak ada. Ada tertulis, tapi tidak ada. Itu kebohongan. Lalu yang mengatakan itu kitab suci. La haula wala quwata illa billah. Berarti sudah cacat informasinya. Nah, memang secara tersurat dengan kata-kata yang seperti yang Anda inginkan itu memang tidak bisa. Karena menurut Yesus itu tersurat, Pak. Ada tersurat demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya. Katanya tersurat, Anda mengaku tidak yang ada tersurat. Berarti kan bohong. Itu biasanya di Yesaya 53. Itu nubuatannya di situ. Tapi kalau menyangkut dengan 3 hari 3 malam, Yesus berkata, aku tidak memberikan tanda lain, hanya tanda Yunus. Itu aja. Nah, tadi tanda Yunus sudah saya upek-upek, Anda nggak berani jawab lagi. Jadi begini, sudah jangan dulu kita ke sana. Yang kita fokuskan itu tanda Yunus juga gagal. Udah saya upek-upek itu tadi sama dia. Jangan dulu kita melebar. Jangan dulu kita melebar ke sana gitu. Yang kita fokuskan bahwa Yesus itu dia datang itu harus mati. Dia harus harus dia mati karena penebusan itu harus pakai darah. Karena dia menggantikan itu darah domba itu. Mau kali. Di mana ajaran Tuhan menghapus dosa dengan darah manusia? Di mana itu? Tunjukkan ke saya, Pak. Di imamat, Pak. Di mana? Imamat berapa? Bentar. Itu darah hewan di situ, bukan darah orang. Orang Israel, Pak. Anda kan bukan Israel. Kalau Anda mempersembahkan manusia, ya wajar, Anda bukan orang Israel. Kalau orang Israel, Pak, perintahnya membahkan hewan kurban kepada Tuhan. Anda bukan orang Israel. Jadi kalau Anda mempersembahkan manusia kepada dewa Anda, ya silakan aja. Tapi bukan Tuhannya Israel, ya. Karena Tuhannya Israel tidak suka dengan darah manusia. Hanya dewa Molok. Nah, hanya ada 2, Pak. Tuhannya Bani Israel dengan dewa Molok. Salah satunya nih. Nah, sekarang kita cari di mana kita bisa mencari indikasi tentang kurban. Al-Quran menerangkan surah Al-Hajj ayat 34, Tuhannya orang Yahudi mempersembahkan darah hewan. Oke? Kemudian
di Imamat 1 nomor 2, Tuhannya orang Yahudi meminta persembahan darah hewan. Lalu kemudian dewa Molok di mana? Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 3. Dewa Molok selalu dipersembahkan kepadanya darah manusia. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena dia manusia. Ya ke dewa Molok lah. Pasti dewa Molok. Karena Tuhannya Yahudi, Tuhan yang disembah oleh Yesus, tidak pernah minta darah manusia. Gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya Yesus itu dipersembahkan kepada dewa Molok. Iya. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Aduh, sebentar, saya masih merah nih signal. Enggak bagus. Suara Anda terdengar, Pak. Signal masih merah. Bagus. Oh, terdengar. Oke. Jadi begini, Pak Juma, begini. Di Imamat 17 ayat 11 itu perdamaian dengan Allah itu harus pakai darah nyawa, Pak. Tidak bisa pakai darah domba. Iya, tahu. Jadi mereka ya. Maksudnya Oleh karena itu, maksudnya oleh apa, karena Pak? itu ibaratnya dia Maksudnya apa? Maksudnya penebusan dosa itu harus pakai darah nyawa, bukan pakai darah domba, Pak. Jadi darah domba dulu darah itu nyawa maksudnya Di mana? coba baca. Di mana itu tertulis? di Imamat 17 ayat 11 tadi. Imamat 17:11 itu perdamaian dengan Allah itu harus pakai darah nyawa, Pak. Iya, dia bukan pakainya darah binatang, Pak. Begitu. Oleh karena itu tapi di Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba menebus dosa atau menghapus bagaimana dengan perintah Tuhannya di Imamat 4? Ternyata lembu yang dijadikan sebagai penebus dosa. Mana yang benar? Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, setanlah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan setan itu. Ibrani itu mengajarkan mempersembahkan darah manusia. Ibrani yang Anda maksud catat. Iya. Ini Imamat 17 ayat 11. Ini bukan berbicara tentang pengorbanan di sini. Ini berbicara tentang larangan makan darah ini. Setiap orang dari bangsa Israel, dari orang-orang asing atau tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah, kan? Apapun juga, aku sendiri akan menentang dia, melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Iya, ini larangan memakan darah, bukan pengorbanan. Imamat 17 ayat 11 Pak Sugi. Iya, saya baca dari ayat 10. Makanya jangan asal. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, ya, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena nyawa makhluk ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Ini larangan makan darah, bukan berbicara tentang persembahan. Baca dari ayat 10, Bapak ini mengada-ada. Jadi begini, Pak, dulu memang betul dulu mereka menebus dosa itu kan pakai darah domba, darah binatangnya, Pak. Ketika Yesus datang itu dia sudah sebagai penebus. Dia mengatakan di Matius 20 ayat 28, anak manusia datang untuk menebus dosa. Jadi jelas gitu. Jadi dia menebus dosa itu pakai darah. Jadi kalau Yesus itu harus mati, kalau dia tidak mati, hewan, Pak, bukan darah manusia. Harus mati katanya. Iya, harus mati. Kejam Kalau kali dia tidak ajaran mati, ini. dia tidak mencurahkan darah, Pak. Waduh. Justru itu Al-Quran Yesus mengatakan inilah darahku, Pak. Darah yang dimaksud di situ anggur, inilah dagingku. Roti, Pak, datang Kristen, darah yang gimana? Biasa, tidak mungkin. Terus kenapa Anda, kalau Yesus sudah mengatakan ini darahku, kenapa Anda menggantikan darah Yesus dengan darah beneran? Ya pada saat yang sama waktu Yesus mengatakan itu, waktu di perjamuan itu Ini agama Anda kejam kali loh. Dia menggunakan roti dan anggur, Pak. Perjamuan Yahudi ingat dengan Pak Freddy ya, ingat. Kristen itu berbeda, Pak. Pak Freddy, tadi kita minta data perintah dari Tuhannya Bani Israel agar mempersembahkan darah manusia. Itu Bapak tidak bisa menunjukkan itu. Saya sudah menunjukkan Imamat 20 17 ayat 11 itu. Aduh. Anda salah gimana sih Bapak ini? Denger sih. Oh, nanti
nanti saya pelajari kembali Pak. Padahal udah akan darah. Coba dibaca yang Imamat. benar. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab dia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Oke, begini, jangan kita ke PL aja, kita ke PB aja. Gila. Di Matius Tadi dia nggak bilang, bisa. lari dia. anak manusia datang untuk menebus dosa, gimana ya? Kalau Anda membawa PB kitab saudara, berarti kita murni masuk ke ajaran paganisme, ajaran pagan. Karena ajaran tauhid, ajaran para nabi adanya di perjanjian barunya orang Yahudi. Sedangkan kitab saudara adalah kitab yang tidak dikenal oleh Yesus. Bagaimana mungkin mau jadikan sebagai acuan untuk membenarkan matinya Yesus di atas tiang salib? Coba, sementara Yesus manusia dipersembahkan kepada Theos. Nah, Theos mana yang minta darah manusia? Theos mana? Kecuali Theoseus atau Molo yang minta darah manusia. Kalau Theos yang disembah oleh Bani Israel, yang diminta itu adalah darah kurban hewan, Pak, hewan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Gimana tuh? Iya, jadi sudah jelas ya. Jadi itu Iya jelas, iya jelas. Iya jelas. Yesus bahwa itu dipersembahkan ke dewa Molok. Nah, begini Pak, cuma kalau Yesus dia datang, terus dia tidak mati, berarti tidak ada Kristen Pak. Tidak ada Kristen. Itulah yang tujuannya Kenapa tujuannya gini, Pak? iblis itu emang. Alhamdulillah Anda sudah akui. Kenapa kitab Anda mengkritisi bahwa Yesus itu tidak mati? Karena memang dia takut kalau dia mengiyakan Yesus mati, berarti sama kita. Begitu. Karena di kitab Bapa itu kan Yesus tidak mati, dia diserupakan. Karena memang dia membantah, pada saat itu dia membantah bahwa Yesus tidak mati. Kenapa dia membantah? Karena memang Yesus dia datang harus mati. Karena dia harus mengorbankan darah, pakai darah Pak, pengganti darah domba. Oleh karena itu sekarang ini orang Kristen kan tidak lagi merayakan kurban begitu. Misalnya kalau dia berdosa dia harus bawa kambing atau sapi ke gereja, tidak ada lagi Pak. Karena Yesus sudah menebus, sudah pengganti. Karena Taurat, kitab yang perjanjian lama itu kan dijelaskan di PB itu kan sebagai bayangan Pak. Sebagai bayangan dan dia sebagai nubuatan. Dan kalau sudah digenapi, sudah ditebus, ngapain lagi? Yang mengatakan bayangan kan, yang mengatakan bayangan kan kalian Pak. Yang punya kitab tidak. Anda coba teliti lagi deh, teliti lagi deh. Sabar. Bukan kalian. Coba Anda teliti lagi. Saya mengatakan kesimpulan begini Pak. Iblis mempersembahkan Tuhan kepada orang-orang Kristen. Apa pembuktiannya? Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, aku yang memilih kalian yang ke-12 orang ini, tapi salah satu di antara kalian ada iblis. Siapa iblisnya? Yudas. Yohanes 13 nomor 27. Iblis merasuki Yudas. Matius 26 nomor 48. Siapa yang aku cium, itulah Yesus. Tangkaplah Yesus. Yohanes 19 nomor 30, maka dipersembahkanlah Yesus di atas tiang salib. Apa akibatnya? Roma 14:9, Yesus bangkit dari kematian supaya menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang Kristen. Roma 10 nomor 9, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi kesimpulannya, iblis menghadiahkan Tuhan kepada kalian orang Kristen. Makanya ketika kita cari akarnya, ketuhanan Yesus berdasarkan penyaliban dan seterusnya, kita cari akarnya di kitabnya orang Yahudi, tidak akan kita temukan. Bahkan tadi Lukas 24 kita cari poin kebenarannya dalam Torah, ternyata nggak ada Pak. Ini murni memang ajaran iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan bapakmu. Buktinya Yesus mengajarkan di dalam Matius 8:4 agar mempersembahkan hewan kurban. Jadi Bani Israel yang mengikuti Yesus mengadakan pengorbanan. Apa kurbannya? Hewan.
Matius 8 nomor 4. Tapi Kristen yang dari Roma Yunani justru mengaminkan ajaran Paulus, Yesus mati untuk nebus dosa. Padahal kalau Anda lihat di dalam kitab saudara sendiri, bagaimana perselisihan terjadi dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 25. Orang-orang berselisih paham tentang Yesus. Ada yang mengatakan mati, ada juga yang mengatakan masih hidup. Ini yang Al-Quran terangkan di dalam surah An-Nisa ayat 157. Mereka berselisih paham tentang Yesus. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Itu dapat tertera di dalam kitab saudara. Silakan. Oke. Dalam Roma 5:12 disebutkan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dalam hanya satu orang, yaitu Adam. Maka manusia mati selamanya. Karena Alkitab mengatakan upah dosa maut. Roma 3:20 dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pengampunan dosa, penebusan dosa ini, apakah dilakukan pakai darah domba? Ya, itu zaman dulu, Pak. Ingat, zaman dulu. Nah, zaman sekarang, itu sudah tidak ada lagi, karena penebusannya sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan, akulah penebus dosamu. Karena di Ibrani 10:4, sebab tidak mungkin darah domba lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa. Menghapus dosa. Karena di Ibrani 9:28, maka Yesus datang sebagai penebus hanya satu kali saja, Pak. Dulu itu setiap orang berbuat dosa, ya mereka bait Allah itu dijadikan bisnis, Pak. Di situ ada banyak hewan gitu. Kalau kamu datang yang kurus-kurus, mereka tawarkan yang gemuk-gemuk, Pak. Jadi itu dia tergantung kepada orangnya. Kalau orangnya punya jabatannya lebih tinggi, mungkin dia punya dombanya lebih bagus. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi karena Yesus sudah menebus. Begitu, bukan orang Romawi yang atau kemauan Paulus yang menebus Yesus itu. Yesus sendiri dia datang sebagai penebus. Kuncinya Anak manusia datang untuk menebus dosa. Matius 20 ayat 28. Jadi dia menebus dosa harus pakai apa, Pak? Yesus. Dia harus pakai darah, Pak. Oleh karena itu dia harus menjadi manusia. Kalau dia tidak bisa menjadi manusia, tidak bisa. Nanti dia tidak bisa dibunuh, Pak. Dia tidak bisa disalibkan. Karena penebusan itu. Oleh karena itu, Yesus datang itu harus dia mati. Ya. Lebih tepatnya kita nggak usah malu-malu, dia sebagai tumbal, Pak. Sebagai tumbal untuk dosa kita. Karena dosa kita hanya satu orang. Roma 5 ayat 12 mengatakan hanya satu orang, semua sudah kita kerasukan semua dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau dia tidak menebus, begitu kita mati selamanya, Pak. Kita di neraka selamanya. Begitu. Jadi dia harus melakukan perdamaian gitu. Dia melakukan perdamaian, Pak, harus pakai darah nyawa, Pak, sesuai imamat. Ya, saya hargai itu iman Anda ya, iman yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Saya hargai, Pak. Saya hargai. Begini, kamu menghargai. Tunggu, giliran saya. Bukan saya asumsi, Pak. Giliran saya. Oke, silakan. Kalau nubuatan penyaliban itu betul-betul ada, tidak mungkin Yesus itu menjelaskan tentang dirinya. Tidak mungkin Yesus membela dirinya. Yohanes 7 nomor 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Coba. Yesus tidak perlu kemudian bertanya, kenapa kau berusaha membunuh aku? Kalau memang ada nubuatan di dalam kitab Taurat bahwa Yesus datang untuk dibunuh, apa yang dia bertanya? Kenapa kau berusaha membunuh aku? Ya, Yesus harus tahu dong bahwa memang dia datang untuk dibunuh. Tapi kan faktanya tidak. Jadi konsep yang saudara bawa ya konsep dewa Molok. Yohanes 8 nomor 37. Ini Yesus lagi nih. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak. Orang mau membunuh Yesus, berusaha membunuh Yesus bukan karena ada nubuat, justru karena mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan.
Andai saja Yesus itu tahu bahwa ada nubuat tentang dirinya akan dibunuh, ngapain dia berkata begitu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Harusnya kalau nubuatan penyaliban itu betul-betul ada, Yesus tidak berkata begitu. Dia harusnya berkata begini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, makanya kamu berusaha untuk membunuh aku, sebab firmanku berada dalam kalian. Tapi kan tidak, malah sebaliknya. Dikatakan lagi dalam Yohanes 8:4, lagi-lagi Yesus yang berkata, Pak, bukan saya. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang aku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Terus kenapa kamu berusaha membunuh aku? Kenapa? Kalau nubuatan tentang penyaliban itu ada, Yesus tidak perlu bertanya-tanya. Pengakuan Yesus lagi nih di dalam Yohanes 10 nomor 32. Tolong dicatat semua yang saya sampaikan tadi. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Tuhanku yang kupekerjakan kepadamu, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah? Pekerjaan manakah yang kemudian menyebabkan kamu mau melempari aku? Mau dilempari aja Yesus protes, apalagi mau dibunuh. Harusnya Yesus itu mengatakan, banyak pekerjaan baik yang berasal daripadaku yang kuperlihatkan kepadamu. Silakan engkau melempari aku batu sampai aku mati, karena aku datang memang untuk mati. Ini tidak. Pekerjaan mana yang aku kerjakan yang membuat engkau mau melempari aku batu? Lalu ada lagi di dalam Yohanes 16, semua aku katakan kepadamu supaya kamu jangan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Coba. Jadi bagaimana mungkin ada pengajaran tentang salib, pembunuhan kepada Yesus kalau Yesus mengatakan hal seperti ini? Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik kepada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Itu coba. Jadi kalau membunuh Yesus, membunuh muridnya Yesus, itu dikarenakan mereka tidak mengenal firman Tuhan. Mereka tidak mengenal pengajaran Tuhan. Mereka tidak mengenal pengajaran Bapa, firman yang diajarkan Bapa kepada para utusannya. Lalu kemudian ada lagi Yohanes 18:36. Kata Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Coba, ini apa ini maksudnya, Pak? Apa ini maksudnya memang dia datang untuk dibunuh? Tidak. Yohanes 18:37. Kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke atas dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Mana suaraku yang mengatakan aku datang untuk mati, disalib, dan seterusnya. Yohanes 8:9, dicatat Pak, dicatat. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi tidak ada yang bisa membuat Yesus itu mati, nggak ada. Apalagi hanya orang-orang kafir. Itu yang perlu saudara pahami, bahwa tidak ada sedikit pun indikasi kematian Yesus di atas tiang salib yang diajarkan oleh Yesus. Justru Yesus bertanya-tanya, justru Yesus heran, ada apa dengan kalian? Pekerjaan mana yang membuat kalian ingin melempari aku batu? Kau ingin membunuh aku karena kalian tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Firman yang ada dari diriku tidak ada pada dirimu. Makanya kamu berusaha untuk membunuhku. Jadi tidak ada, Pak. Tidak ada itu. Makanya Islam datang meluruskan. Nabi Isa itu diselamatkan, diangkat oleh Allah. Yang dibunuh itu adalah orang yang menggantikan dia. Amsal 21:18. Pengkhianat dijadikan pengganti bagi orang yang benar. Siapa yang pengkhianat pada saat itu? Yudas. Seperti itu, Pak. Silakan. Oke, saya jawab poin aja yang saya bisa tangkap ya.
Yang pertama bahwa pertanyaan itu di mana dinubuatkan bahwa di perjanjian lama itu Yesus itu dibunuh dan disalibkan 3 hari 3 malam baru dia bangkit kembali. Ya secara eksplisit itu memang tidak ada ya. Memang banyak orang sudah ada nubuat-nubuat tertentu gitu. Kalau saya itu kalau nubuatnya tidak pas itu saya menghindari. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada orang-orang yang dari luar itu, dia mengatakan bahwa aku tidak memberikan tanda kepada Anda. Aku hanya memberikan tanda Yunus aja. Jadi di tanda Yunus itu nggak usah diperdebatkan karena itu di PL juga ada gitu. Itu jelas-jelas. Kemudian tanda penderitaan juga di kitab Yesaya juga banyak. Teristimewa di Yesaya 53. Nah sekarang nubuat Yesus yang Yesus sendiri menubuatkan itu di dalam perjanjian baru itu sangat bertebaran gitu. Kalau kita di Kristen itu kalau sebelum Paskah memperingati hari kematian daripada Yesus itu kan kurang lebih 4 minggu itu yang disebut dengan penderitaan pertama, penderitaan kedua, itu gereja. Penderitaan pertama itu Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan datang ke Yerusalem dan dia akan dibunuh 3 hari dibangkitkan. Kemudian penderitaan kedua juga Yesus berkata juga seperti itu. Itu nubuat. Itu bayangkan seorang manusia yang manusia biasa saja yang kelihatan yang dilahirkan oleh seorang ibu Maria. Terus dia mengatakan sebelum kejadian itu mati, sebelum dia mati dibunuh, dia sudah menyatakan, malah bahkan sudah dimatakan, dia menyatakan bahwa dia akan disalibkan. Nah, kata salibkan ini kan hukuman daripada bangsa Romawi pada saat itu. Tidak ada hukuman lain, hanya untuk yang disalibkan. Dia juga menyatakan seperti itu sampai 4 kali. Sampai dengan perjamuan pada saat hari Paskah di hari Jumat, itu sehingga seorang bukan bangsa Yahudi, tapi ada seorang bangsa orang non-Yahudi yang di sana. Dia juga pernah saya baca di salah satu artikel atau buku itu sampai mengatakan tuh judulnya itu Jumat Durhaka. Bayangkan itu. Judul bukunya seperti itu. Bahwa Yesus benar-benar dia dibunuh di hari Jumat itu. Disalibkan itu. Jadi dia sudah mengatakan tidak mungkin seorang biasa terus dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tidak apa, tetapi Yesus sendiri sudah lagi melakukan nubuat sendiri. Dia mengatakan bahwa 3 hari lagi anak manusia itu siapa coba? Anak Yesus yang dimaksudkan yang anak manusia itu dia menunjukkan nubuatan dia menggenapi di kitab Daniel 7 ayat 13. Yaitu seorang anak manusia akan datang dari awan-awan. Itu yang dimaksudkan. Kan orang ketika Yesus mengatakan anak manusia, orang kan punya pikiran langsung ke Bunda Maria yang melahirkan anak manusia itu. Padahal bukan itu maksudnya. Yesus yang maksudkan itu dia menggenapi kitab Daniel 7 ayat 13, yaitu seorang manusia datang dari awan-awan. Itu yang dimaksudkan. Sehingga memang jelas, itu yang saya katakan bahwa memang betul Yesus selain menubuatkan bahwa dia menubuatkan yang di PL itu hanya di kitab Yunus, juga dia menubuatkan dirinya sendiri bahwa dia akan mati dan dibunuh dan 3 hari akan dibangkitkan. Kemudian yang terakhir tadi apalagi yang saya tangkap dari pernyataan dari ya mungkin itu dulu. Jadi memang poin terakhirnya Yesus memang datang harus mati, harus menebus dosa itu. Kalau dia tidak mati, dia tidak bisa gitu. Tidak bisa menebus. Karena dia pengganti sebagai domba. Yang seperti di perjanjian lama, bahwa penebusan itu menggunakan darah domba. Ketika Yesus datang sudah menggunakan darah dia sendiri, maka sudah tidak ada lagi. Seperti di Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah domba lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Hanya darah nyawa saja sesuai di Imamat 11 ayat 17 yang bisa menghapus dosa. Jadi harus pakai manusia. Ya gitu. Matius 20 ayat 28, anak manusia datang untuk menebus dosa. Nah, gitu. Jadi kalau Yesus itu tidak mati, tidak bisa. Penghapusan dosa itu tidak berlaku di umat Kristen. Jadi kita tidak bisa
memfitnah Pak Paulus bahwa dia mati. Paulus mengatakan seperti apa, tapi tidak. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia adalah datang sebagai gembala, dan gembala yang baik adalah melakukan penebusan kepada domba-dombanya. Demikian itu. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan Ustaz Assalamualaikum Ali. warahmatullahi Ya, ternyata kemiyut saya ya. wabarakatuh. Anda berkali-kali bawa tanda Yunus, tapi Anda kalau dibahas tidak mau tanda Yunus. Anda Nah, tadi mengatakan di situ dikatakan Yesus berkata akan bangkit, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Enggak ada Yesus ngomong begitu. Justru tanda Yunus itu membuktikan Yesus itu tidak mati. Tadi Anda saya kejar soal ini, Anda nggak berani jawab. Apa yang terjadi? Bentar, gantian Pak. Gantian. Anda tadi ngomong panjang nggak kami selalu. Ya. Jadi kalau Anda bawa tanda Yunus, Anda harus bisa membuktikan dulu apa yang terjadi pada Yesus ketika di dalam kubur 3 hari dan 3 malam. Karena kalau hanya mengacu kepada waktu bukan tanda, nggak ada ajaibnya waktu di situ. Ya, seharusnya kalau kita lihat tanda Yunus itu di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai ayat 4 Anda baca baik-baik, Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Apa buktinya? Yunus berdoa. Ya. Nah, kalau Yesus mati, apa samanya, apa miripnya dengan Yunus? Yunus hidup, Yesus mati. Yesus bangkit, Yunus nggak bangkit. Apanya yang sama? Satu. Yang kedua, kalau memang penyalipan itu adalah sebuah kebenaran jalan mencapai ke surga, tapi faktanya tidak ada satu ayat pun dari mulut Yesus yang mengatakan percaya aku disalib kamu akan diselamatkan. Yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan mati dan bangkit dari antara orang mati. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu kerjaannya Paulus, bukan perkataan Yesus. Tapi bagaimana dengan ajaran Yesus sendiri? Apa syaratnya masuk surga? Pertama, syarat masuk surga menurut Yesus di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga mana yang kamu ikuti? Emang nyembah Yesus termasuk kehendak Bapa? Kan bukan. Anda ibadah hari Minggu kehendak Bapa? Bukan. Ya kehendak Bapa yang mana? Itu satu. Yang kedua, Yesus berkata inilah hidup yang kekal itu. Inilah syaratnya masuk surga itu. Yaitu mereka percaya hanya ada satu Tuhan. Ya, percaya engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu syarat masuk surga. Sama sekali nggak menyangkut penyalipan. Kemudian ada orang kaya bertanya kepada Yesus. Lukas 18, ayat 18 sampai ayat 20. Guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana caranya aku supaya masuk surga? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berbuat baik? Boro-boro jadi baik pun tidak mau Yesus. Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, ingin masuk surga, percaya aku disalib. Wah, Kristen langsung tepuk tangan. Padahal nggak begitu. Kalau kamu ingin mendapatkan surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh Yesus, itu nggak betul itu. Nggak begitu. Ya, dijawab oleh Yesus, kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku disalib untuk menebus dosamu gitu. GR amat. Yesus nggak nerangin itu. Justru yang dikatakan Yesus, kurang satu lagi. Jual hartamu, kasihkan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dengan bersedih. Lalu apa kata Yesus? Lebih mudah
unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi di sini dari ayat-ayat tadi yang berbicara tentang bagaimana masuk surga, Yesus sama sekali tidak menyinggung penyalipan. Percaya aku disalib untuk menebus dosamu, nggak ada. Ya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian kita lihat lagi misalnya Matius 5 ayat 20. Ya. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Disuruh hidup dengan keberagamaan yang benar. Artinya apa? Disuruh mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jalankan segala perintah Tuhan itu, kamu akan masuk surga. Bukan percaya Yesus disalib kamu masuk surga. Nggak ada seperti itu. Ternyata kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu dia munafik, fasik. Anda lihat di dalam Matius 23 ayat 2 sampai seterusnya. Yesus berpesan, pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Bagaimana kehidupan keagamaan Kristen? Mana yang lebih baik, kehidupan keagamaan Kristen atau kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat? Lebih baik kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka masih mengajarkan hukum-hukum Taurat. Tapi Kristen justru mengingkari, mengajarkan hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Efesus 2 ayat 15. Coba, ikuti ajaran Yesus. Semua apa yang dikatakan Yesus ikuti, ya pasti kamu masuk surga. Tapi kalau percaya Yesus disalib masuk surga, Yesus nggak ngajarin itu. Itu fakta bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan syarat masuk surga dengan cara dia disalib. Nggak. Karena Yesus mengatakan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau di dunia dia berkuasa mengampuni dosa, untuk apa lagi harus mati? Kurang kerjaan amat. Apakah yang dilakukan untuk mengampuni dosa ketika dia masih hidup itu tidak ada gunanya? Nonsen. Monggo lagi Juma mau ditanggapi. Mana Bang Juma? Iya, silakan teman kita dulu. Bung Freddy. Bang Freddy, silakan. Cukup menukik ya. Silakan ditanggapi. Ya, jadi saya pikir udah hampir clear ya, menyangkut dengan penebusan, konsep penebusan. Jadi maaf saja ya, konsep penebusan kita di Kristen dan konsep penebusan di Muslim mungkin ya kita berbeda gitu ya. Masalah melakukan kritik teks terhadap keyakinan kami, saya juga menghargai gitu. Memang ada ayat-ayat juga sangat sulit untuk kita cerna yang tadi sudah disampaikan. Tetapi poin menyangkut dengan penebusan Yesus itu, yang pertama Yesus itu harus mati. Oke. Tidak perlu harus disalibkan. Yang penting dia harus mati gitu, karena dia penebusannya harus pakai darah nyawa, darah nyawa manusia. Tidak bisa pakai darah domba, karena darah domba tidak menghapus dosa. Itu poinnya di situ. Jadi karena ini kita bahas hanya menyangkut dengan penebus dosa, maka saya pikir udah cukup. Nanti saya pelajari kembali apakah Imamat 17 ayat 11 ini menyangkut dengan yang tadi saya bawa dalil bahwa ini adalah nubuatan bahwa perdamaian dengan Allah itu harus pakai darah nyawa. Tapi tadi disanggah oleh Ustadz Sugi bahwa ini tidak dimaksudkan. Nanti ini menjadi koreksi bagi saya, nanti saya pelajari kembali gitu. Sebab di Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak atau darah domba menebus dosa. Jadi apa yang diajarkan, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang untuk menebus dosa. Paulus mengajarkan bahwa dengan matinya dia melakukan penebusan dosa.
Menyangkut dengan menghapus Taurat itu nanti kita bahas kemudian. Saya pikir ini udah larut di daerah saya. Ini statement terakhir saya. Ya, mohon maaf nanti kita ada narasumber lain gitu yang bisa menggantikan saya karena saya sudah ya lumayan capek lah. Oke Bang, oke. Mestinya masih Silakan semangat gitu. Bung Ferdi. Setelah mungkin saya mengakhiri, tapi saya belum turun. Saya ingin mendengar dulu khotbah dari Bang Juma gitu. Silakan. Mantap. Oke, jadi gini Pak, saya menghargai ya, itu iman saudara yang dihasilkan dari pengajaran orang Farisi, yang Yesus justru meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada orang Farisi. Yang Anda sampaikan Roma tadi bahwa tidak mungkin darah lembu jantan menghapuskan dosa, itu ajaran orang Farisi. Sedangkan ajaran Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, di dalam Imamat 4, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu adalah imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bersalah sebagai korban penghapus dosa. Nah sekarang mana yang Anda percaya? Ketika Yesus mengatakan waspada kepada orang Farisi, ternyata saudara lebih percaya kepada orang Farisi. Anda meninggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Anda mengatakan tidak mungkin lembu jantan lah. Tuhan mengatakan ini bukan cuma dosa seorang, ini dosa semua Bani Israel. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah. Maksudnya Bani Israel yang lain turut bersalah karena ada kesalahan yang dilakukan secara berjamaah. Maka apa yang menjadi korban penghapus dosa? Lembu jantan muda. Bahkan kalau ini Anda tidak percaya juga, silakan pernyataan Yesus yang Anda percaya. Kalau memang Anda percaya kepada Yesus, Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa korban yang diperintahkan? Persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kan hewan Pak, bukan manusia. Maka orang yang mentaati Yesus, orang yang merasa mengikuti Yesus, kalau dia betul-betul bukan penyamar, dia bukan serigala nyamar domba, maka dia akan mempersembahkan persembahan hewan korban seperti yang Yesus perintahkan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Sebenarnya mereka itu bukan domba, tapi serigala buas. Kenapa dikatakan buas? Karena Tuhan mengajarkan mempersembahkan hewan, dia malah mempersembahkan manusia. Sementara pengorbanan, sementara kematian Yesus itu, kematian orang yang ada di atas tiang salib itu dihasilkan dari kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi. Bukan cuma sampai di situ. Bahkan nyata di dalam kitab saudara, kematian yang dialami oleh Yesus, orang yang disalibkan itu berasal dari propaganda iblis. Iblis merasuki Yudas. Yudas menyerahkan Yesus. Yesus ditangkap. Yesus disalibkan. Yesus kemudian dianggap sebagai Tuhan, diangkat sebagai Tuhan. Roma 14 nomor 9. Siapa yang menuhankan Yesus akan diselamatkan. Siapa ajaran itu Pak? Paulus. Sementara Yesus ajarannya sama seperti yang diterangkan tadi guru saya, bahwa untuk selamat harus melakukan ketetapan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Tuhannya Nabi Musa. Nah ini kalau masih kurang jelas apa yang diterangkan oleh Akhi Sugi, ya siapa kami yang akan mengajarkan Anda? Kami bukan siapa-siapa, kami hanya membacakan data yang ada di dalam kitab saudara. Kalau itu data Anda tidak percaya juga, hanya percaya kepada pengajaran Paulus, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, silakan dengan keyakinan saudara. Yang pasti Anda tidak akan pernah bisa menemukan Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah manusia. Begitu juga umat Islam di dalam kitabnya diperintahkan hanya mempersembahkan darah hewan. Yahudi diminta juga untuk mempersembahkan darah hewan.
antara Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan Tuhan yang datang kepada Bani Ismail sama-sama memerintahkan mempersembahkan hewan kurban, bukan manusia. Hanya di ajaran Kristen dan ajaran dewa-dewa termasuk dewa Molok yang pengikutnya mempersembahkan darah manusia. Silakan Anda renungkan. Kalau ini Anda bisa renungkan dengan baik, ya semoga Anda bisa mendapatkan hidayah. Demikian, silakan yang lain. Masya Allah, Gut. Masya Allah. Baru bergabung kembali. Cuma Pak Freddy kah di sini yang bergabung? Pak Freddy masih monitor. Mau istirahat beliau, udah dari tadi, dari siang. Kasihan kalau dipaksa terus bisa ngedrop. Katanya Pak Freddy mau nyusul Pak Pendeta Dance dulu, Pak Dance. Saya mau istirahat dulu sini Pak. Sudah. Ya Pak. Makasih Pak, sudah dialog dengan baik Pak. Siap. Kenapa ya? Udah tahu kebenaran tapi masih Kalau seandainya Islam ini mengajarkan seperti di Kristen gitu ya, dosa kita bisa ditebus oleh orang lain, saya tinggalkan Islam. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi pengecut. Saya harus berani bertanggung jawab terhadap dosaku. Kalau masih takut dengan siksa, masih takut dengan azab, masih takut dengan pembalasan, ya jangan berbuat dosa. Nah kalau berbuat dosa ada yang nanggung, ada yang menghapus. Bagaimana mungkin orang itu termotivasi untuk berbuat baik, untuk taat kepada Tuhan? Justru dengan adanya ajaran tebus dosa inilah perintah ini siapa sih noise nih? Ya, dengan adanya tebus dosa ini, ajaran Tuhan banyak ditinggalkan, banyak diingkari. Mereka semakin buas, semakin rakus, semakin babi. Ya kan? Mereka semakin meninggalkan perintah-perintah Tuhan, termasuk disuruh mengkuduskan Sabat, tapi diganti dengan minggu yang tidak jelas dari mana itu perintahnya. Saya melihat kok malah aturan Tuhan ini kacau gitu. Karena menurut Paulus di dalam Galatia 5 ayat 2 itu, ayat 1 sampai ayat 6 lah ya, bahwa kita itu sudah dibebaskan dari kukuk perhambaan dengan matinya Yesus di tiang salib. Bahkan kalau masih menjalankan sunat, itu artinya tidak menghargai pengorbanan Yesus. Coba. Jadi ketika Anda taat kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, itu artinya Anda tidak menghormati pengorbanan Yesus. Waduh, benar-benar ini ngaco, nggak sesuai dengan ajaran Tuhan yang sebenarnya begitu. Padahal di dalam kitab Perjanjian Lama nggak sunat mati hukumannya. Makan babi Tuhan jijik misalnya kan. Di dalam Imamat 11 itu ayat 45 kan jelas itu. Tuhan itu maha kudus, maka kuduskanlah dirimu. Ya gimana Tad? Kalau Pak Freddy itu enaknya kalau diskusi dia jujur dia. Maksudnya jujur kayak gitu. Kemarin tuh gini Ustadz, dia bilang sampai dia jujur itu gini. Iya, yang masih saya bingung itu konsep dari segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi yang maha kuasa ini sekarang yang mana? Itu jadi loh, kok Pak Pendeta bisa bingung di ayat itu, kataku. Waduh, bahaya juga ini, bisa guncang juga. Setidak-tidaknya dia jujur, ada kebingungan dalam diri. Dia kalau belum tahu dia ngaku dia. Tapi dulu itu agak ngeyel juga dia dulu. Kita sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum Bang Julius Sugi. Bang Julius apa nih Bang panjangnya? Julius aja ya. Dan iya. Selamat malam. Selamat malam Bang. Bang iya, saya nama lengkap saya Julius Joko Susilo nih. Oh iya. Kalau Islam Kristen Bang? Selamat malam. Saya Katolik Pak. Katolik Pak. Malam. Malam. Kalau Suer? Selamat malam. Kristen malam. Saya dari Bima. Oh Islam ya Suer. Iya Islam. Saya sering dengar ini debat Bang Juma
sama kawan-kawan Kristen itu, sama Oten itu. Kemarin saya masuk di grup Oten. Ya Bang. Ya, silakan Bang Julius, apa yang mau didiskusikan Bang Julius? Kalau Kaila ini siapa Kaila? Oh, ini Bang Budi. Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sugi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan saya baru masuk, jadi saya belum begitu mendengar semua yang didiskusikan. Jadi saya hanya mendengarkan dulu, baru nanti bisa masuk. Ya, topiknya tentang keselamatan sih sebenarnya Bang. Apakah keselamatan itu melalui penyaliban Yesus? Oh, keselamatan. Iya, apa atau dengan cara melakukan segala perintah Tuhan, itu intinya itu tadi yang kita bincangkan dengan intinya itu. Apa hostnya itu perempuan, tapi dia bilang masalah keselamatan, saya tanya itu kok jawabnya itu ngawur itu. Kalau menurut Anda bagaimana ya? Mau saya jelas mau saya share di sini, takutnya nanti ngawur gimana maksudnya Bang? Ya maksudnya kan bilang saya kan dianya kan Kristen, saya kan bertanya sama dia. Tanya ke orang Kristen. Iya, yang hostnya itu saya menurut dia gimana? Menurut dia kan saya bertanya begini, mohon maaf sebelumnya Anda agamanya Kristen? Iya, saya Kristen. Saya tanya Kristen apa? Dia jawabnya Kristen sejati. Nah, pertanyaannya, mohon maaf di sini memang ada ya yang agamanya Kristen sejati? Setahu saya itu Kristen ya, Kristen Protestan dan Kristen Katolik begitu. Terus soal keselamatan gimana menurut dia? Kalau soal keselamatan dia itu bilangnya itu hanya pokoknya Yesus juru selamat gitu aja. Soal penyelamatan dan yang diterangkan sama dia juga dia itu saya nggak mudeng gitu loh. Ya mungkin Bang Zuma itu sudah tahu lah, kalau Bang Zuma nggak perlu diomongin lagi. Orang Bang Zuma ya diblokir sama dia. Siapa Bang Zuma? Bang Zuma, ayo ngaku. Ada Mikana. Ada Mikana. Oh, Mikana. Iya, Bang Zuma tuh. Saya kan mengikuti dia, tapi ya begitu. Bertanya sama Mikana itu sama halnya bertanya sama anak TK. Iya, bisanya benar Bang Juma. Ngawur nggak ada ilmu. Iya. Soalnya begini, kan saya pernah bertanya tuh sama dia, kan saya kan Katolik, tapi dia cuma bilang aku percaya ya, saya percaya. Maksud saya begini. Ini abang yang kemarin agak brewokan ya, kalau nggak salah, yang ditanya-tanya kamu Kristen apa gitu ya. Kamu Kristen betulan atau enggak gitu ya? Oh bukan, nah setelah dia baru saya gitu loh. Oh iya, saya lihat kemarin itu kan di tes. Ini bukan Kristen ini. Terus dia ngaku aku Kristen betulan. Nah, iya. Yang bilang Kristen betulan itu dia akunnya itu Kristen original. Kan saya bertanya begini, saya bertanya itu kenapa Yesus itu kan dilahirkan oleh perawan Maria, ya kan? Nah, kenapa di dalam Kristen itu Bunda Maria itu tidak pernah yang namanya disangkut pautkan? Hanya yang disangkut pautkan itu hanya Yesus dan Yesus saja sebagai juru selamat gitu. Tapi dia itu nggak bisa jawab, tapi dia menerangkannya lewat Injil ini, ya kan? Ya memang saya orang yang nggak pernah baca Injil dan kitab suci, tapi saya tahu lah gitu kan. Dijelaskan ini, terus belum selesai ini loncat ke sini, belum selesai ini loncat ke sini. Maksud saya kalau misalkan dia menjelaskan yang ini, ya kan, dikelarkan dulu. Nah, baru nanti ke kitab yang lain gitu. Ya mungkin Bang Juma tahu lah apa yang diomongin dia gitu. Bang Juma, di-share-share dong Bang Juma. Iya, jadi terakhir tadi saya pantau beliau ya. Dia ditanya sama
sama salah satu muslim di sana. Bukankah di dalam kitab Kristen itu lengkap pengajarannya gitu? Nah, kemudian orang muslim ini bertanya, siapa, di mana di dalam kitabnya Ibu Mikana diterangkan bahwa Yesus yang menciptakan manusia dan juga jin gitu. Benar. Manusia dan jin. Terus Mikana mengatakan, oh, tidak ada. Yesus tidak pernah menciptakan jin, tidak pernah menciptakan setan, karena setan itu, jin itu adalah malaikat yang memberontak. Nah, kata Mikana gitu. Nah, terus ditanya, Mikana bilang, di kitab kami Yesus tidak menciptakan setan, tidak menciptakan jin, kata dia gitu. Iya. Terus kan saya typing di bawah, kalau yang menciptakan manusia dan jin itu adalah Yesus, berarti Yesus yang menciptakan pohon buah baik dan buruk. Iya, benar, iya. Nah, ini kok ada buah yang diciptakan ada baik buruknya? Jadi keburukan ini siapa yang ciptakan? Iya. Ya kan? Iya. Kan sudah ada pohon baik dan buruk. Pohon baik dan jahat. Iya. Siapa yang menciptakan kejahatan? Siapa yang menciptakan pohon itu? Pohon diciptakan lengkap dengan instrumen buruk di dalamnya. Siapa yang cipta? Ternyata instrumen buruk yang ada di dalamnya ini adalah iblis, kejahatan. Berarti yang ciptakan kejahatan adalah Yesus. Itulah salah satu cara-cara Mikana yang tidak rasional. Apa maksud saya? Tidak alkitabiah, tidak merujuk kepada apa yang ada di dalam kitabnya. Menjawab seadanya, seenak gelidahnya aja, mau jawab aja apa gitu. Yang menurut dia itu bisa dia katakan, itu yang dia katakan. Itulah Mikana, makanya saya diblokir. Dan dia bikin PT, saya tidak mau berdebat Zuma, kata dia. Dia bukan nggak mau berdebat dengan Bang Zuma, karena dia itu kalau dengan Bang Zuma itu takut dia kalah debat doang, bukannya dia nggak mau debat gitu. Dan sekarang kalau dia live streaming itu, kalau saya minta pertemanan dan itu nggak pernah di-accept lagi, mungkin saya udah ditandai kali ya. Iya, bagi kami Mikana itu hanya anak TK yang masih perlu belajar untuk berjalan. Iya. Belum layak untuk diajak dia. Iya, karena gini Bang Juma, sekarang dia kalau live itu nggak sendiri, dia sekarang live itu sama moderatornya 3 gitu. Jadi kalau dia nggak bisa jawab, ya kan suruh jawab gitu. Tapi sama aja pun. Saya sih berharap bisa ketemu. Berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di kanan kirinya Mikana. Banyak orang-orang merasa hebat, tapi tidak ada satupun yang berani. Amin Wijaya juga takut. Iya, benar. Belum ketemu sama si itu, si orang Batak itu Bang, yang pertama yang nampingin dia itu. Siapa namanya itu ya? Lupa saya namanya itu. Yang laki-laki. Iya, yang laki-laki benar itu. Yang biasa pakai topi. Iya, biasa pakai topi. Itu. Yang waktu saya live itu terus dia ngomongnya ngabur juga itu tuh yang itu kan ada gitu. Yang rajin bikin piti-piti. Iya, yang akunnya orang Batak gitu. Apa itu? Nggak ada yang berniat untuk dialog sama kita, karena masalahnya mereka hanya berdasarkan doktrin, dogma aja. Iya, benar. Ayo, yang lain nyambung. Si Putih ini dari tadi diam aja. Siapa ini si Putih ini? Halo Bang, si Putih. Bang, si Putih Bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Ya, nyimak aja Ustaz Sugi. Tapi menarik sih ini, Pak Julius ini dari Katolik ya? Iya, Pak. Silakan Dinda Liv, silakan. Kalau misalkan begini ya, kalau saya kan orangnya
kalau walaupun sama-sama Kristen, saya Katolik, apa dianya Kristen, kalau memang dia nggak bener, terus dia kurang di hati saya kurang seret, terus melenceng, ya bilang aja saya nggak bener. Kemarin kan saya sempat debat sama dia 2 kali, saya debat sama dia dan dia nggak bisa jawab, saya dipatiin. Ya udah, saya naik lagi, nggak pernah di asep. Ya udah, saya cuma lihat aja. Bang Julius, iya, boleh izin sedikit ada bahasan ya? Iya, boleh. Iya. Enggak, begini, saya kan baca di kitab Anda di 1 Yohanes 3 yang bunyinya gini ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, dari 1 Yohanes 3:16 ini, kalimat ini perlu ditafsir, dimaknai lagi, atau memang sudah begini ayatnya? Kalau saya kan ini ya, mohon maaf ya, kalau saya kan nggak pernah, kasarnya ngomong itu jarang membaca kitab suci dan nggak pernah mendalaminya ya. Kalau yang ada di kitab suci, kalau menurut saya itu ya yang ada di situ aja gitu. Karena saya nggak bisa kasarnya ngomong itu mentafsirkan begitu, Bang. Iya, tapi memang ya, setauku juga selama baca Bible itu bahkan pernah ada yang bilang yang versi misal bahasa Indonesia ya sudah lengkap, udah include ada arah ke tafsirannya gitu. Maksudnya tidak perlu jauh ditafsir lagi gitu. Iya, benar. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan yang sudah tertulis di situ ya sudah nggak perlu ditafsirkan kembali begitu. Nah, kalaulah demikian, Pak, Pak Julius meyakini bahwa Yesus itu telah menyerahkan nyawanya, kan gitu ya? Iya, benar. Untuk tebusan. Nah, berikutnya begini, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi harus sama mengikuti jejak Yesus kalau gitu, Pak. Oh, kalau menurut saya itu ya tidak sih, Bang. Kalau menurut saya sih tidak seperti itu. Ya tadi katanya nggak perlu ditafsir lagi. Kalau kan saya kan. Kenapa nggak berani, ta? Nggak berani ngikutin jejak Yesus. Itu kalau mau ditafsir harus adil. Dua-duanya harus adil. Yesus memberikan nyawa itu harus ditafsir juga. Kalau memang itu perlu ditafsir. Tapi kalau tidak perlu ditafsir, ya dua-duanya jangan ditafsir. Jangan standar ganda, yang satu yang satu enggak, itu standar. Jadi kalau di situ dikatakan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita, artinya Yesus itu sudah berkorban. Ya, berkorban bukan maksudnya itu disalib, tapi berkorban dengan sungguh-sungguh, menghabiskan semua waktunya, tenaganya untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Kalau mau ditafsir, demikian juga orang Kristen harusnya sama seperti yang dilakukan Yesus, yang mengorbankan segala hidupnya, ya, hartanya dan sebagainya untuk apa? Keberlangsungan ajaran Yesus itu. Seharusnya seperti itu sih kalau mau ditafsir ya. Betul. Sebenarnya ini larinya wajahidu fisabilillah bi amwal wal angpus. Betul. Jadi jalan Allah itu dengan jiwa, bukan berarti konyol bunuh diri. Kalau tadi meyakini Yesus penebus dosa harus mati, sementara di situ perintahnya juga harus menyerahkan nyawa untuk saudara-saudaranya. Ini kayaknya jadinya setiap keluarga itu minimal harus ada satu ditumbalkan, terlalu kasar ya, dikorbankan nyawanya. Konsekuensinya. Sebentar ya, Bu Rahma, ada nomor Bunda blokir nggak? Atau nggak ada? Bunda itu ngomong di sana, Pak Ustadz. Oh, udah ngomong. Iya. Aku tadi nggak sanggup, aku tinggalin. Ya wis, lanjut. Ngomong apa?
Ya ada yang bilang Enggak, Bunda blokir tidur. Enggak, dia ngomong ini. Ada Bang Kores. Ada Bang Mu'alaf Musa. Kelamaan. Apalagi kalau kita lihat misalnya ketika Yesus berkata kepada muridnya, inilah darahku, ini dagingku. Ternyata yang ditunjukkan anggur bukan darah betulan. Emang apa susahnya misalnya betul-betul darah, dia misalnya nusuk jarinya atau gores tangannya keluar darah, nah ini darahku. Kan seharusnya kalau memang betul-betul darah itu yang harus dilakukan Yesus. Tapi yang dibuktikan Yesus di situ justru anggur dan roti. Maksudnya apa? Ya maksud Yesus itu bahwa kita itu harus berkorban dengan segenap jiwa dan raga ya untuk menyampaikan ajaran Tuhan itu. Bukan diartikan darah yang sebenarnya gitu loh. Betul. Misalnya saya berkata saya akan berkorban jiwa raga saya untuk agama ini, bukan berarti saya harus mati. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ridho. Silakan, apa yang disampaikan nih? Silakan ya teman-teman Kristen ya. Ada Gurunda, ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Alif. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Kalau punya nyali silakan naik. Kenapa Bang Ridho? Silakan. Halo. Ya halo, gimana Bang Ridho? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mau. Halo. Ya halo. Halo. Ya halo bang. Kita dengar kok bang. Angel lakuin. Gih. Kedengeran Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau tanya, kemarin mohon maaf saya orang awam, nggak tahu apa. Pelan benar. Belum. Suaranya dibesarin Pak. Ada yang denger nggak ini? Suaranya digedein dikit Pak, dibesarin suaranya dikit Pak, kurang jelas. Halo. Ya, lanjut. Cuman mau tanya, udah itu apa? Tadi malam saya sempat lihat live-nya di room sebelah itu. Dia tuh menunjukkan apa? Saya tertariknya itu yang di spirit itu Bang Zuma terus gitu loh. Ada apa ini kan gitu. Oh, Bang Zuma yang dibahas itu. Aduh. Di mute. Jangan dulu. Nala ya Allah. Aduh, kenapa ya kalian? Jangan dibuka bang. Merosot bang. Gimana sih bang? Turunin aja lah, turunin. Di bawah dulu mungkin. Mana ya? Lanjut. Aku mute. Kalau masih dibuka lagi turunin langsung, berarti dia sengaja. Iya, Oke, silakan. Punya saya Pak? Bukan. Iya, terima kasih. Siapa ini? Muhammad siapa? Ridho. Iya, Muhammad Ya. Ridho. Sabar bang ya. Siap. Ya, silakan. Gini Ustaz, apa? Cuman saya tuh mau tanya apa hadis-hadis yang dibuka tadi malam itu apa benar adanya gitu loh. Hadis apa ya bang? Kita kan nggak di sana, nggak tahu jadinya. Nggak mengikuti gitu ya? Iya, nggak mengikuti. Jadi kita nggak tahu. Itu jadi gini. Itu mengatakan, ya. Jadi gini, setahu saya itu kadang hadis yang disampaikan itu benar, cuma nanti dinarasikan beda. Setahu saya seperti itu. Ada juga yang dipelintir-pelintir sama dia. Seperti itu. Makanya yang dia tunjukkan itu PDF. Ya, bukan situs atau web, tapi PDF. Nah, di situ kata-katanya udah banyak sekali diedit-edit begitu. Itu sudah berbentuk buku. Bentuk buku itu sudah ada tulisannya
hadis al siapa gitu. Cuman saya nggak ya, kita nggak tahu apanya, jadi kita kan itu. Iya, harus hati-hati menilai hadis kan, tidak langsung serta-merta kita itu mengatakan itu hadis palsu, nggak bisa begitu. Makanya tadi saya katakan kadang itu hadisnya benar, cuma nanti dipelintir. Seperti contoh nih ya, Ki Ahmad itu pernah membawa surah An-Nur ayat 33. Di ayat itu jelas-jelas menerangkan seorang tuan itu tidak boleh menjadikan budak itu pelacur. Itu bisa-bisanya dia pelintir, Islam menghalalkan pelacuran. Nah, saking jahilnya mereka seperti itu. Nah, jadi harapan saya tidak perlu mendatangi komal-komal seperti itu, Pak. Nggak perlu. Tinggalkan saja, nggak perlu. Iya, lewat di beranda saya kok. Iya, sudah tinggalkan saja katanya, terus bahwa Nabi Muhammad itu membenarkan biar bisa ke siapa itu ke Siti Aisyah pun ada perjaka itu biar apa itu biar muhrim, katakanlah gitulah, itu disusui dulu katanya. Lah saya kan jadi lalala kok gitu itu maksudnya, disusui baru bisa halal, biar halal gitu katanya. Ajarannya Nabi kita itu seperti itu katanya. Makanya saya sempat saya nggak tak scroll gitu loh, sejauh mana mereka membicarakan hal-hal jelek seperti itu. Ya saya sempat bilang diskusi boleh, cuman mohon maaf jangan sampai menghujat lah kan gitu ya, seperti itu. Jadi biar nggak jadi beban bagi kita gitu loh, gitu Ustadz yang ingin saya sampaikan gitu. Iya, ya itu saran saya, tinggalkan aja room kayak gitu yang penuh dengan pemelintiran, nggak usah nggak usah ya, harapan saya itu tonton. Harapan saya itu para ustadz atau grupnya Bang Zuma itu naik gitu loh, maksudnya saya makanya tak dengerin. Percuma gitu, Pak. Terus kita gitu sudah sering mencoba, mereka itu tidak adil. Mereka bertanya, begitu kita jawab kita dirusuin, tidak dikasih waktu yang longgar. Sering kayak begitu, sering. Jadi kita males. Nah kalau gitu, kalau bisa muslim itu jangan naik, biar dia monolog. Kalau monolog, nah itu mudah sekali terjerat hukum. Ini kadang kawan-kawan muslim ini susah dibilangin, jangan naik ke sana, karena dia itu sedang dipantau sebenarnya. Tapi kalau di situ ada muslim yang naik, jadi polisi itu nggak bisa menangkap gitu. Tapi kalau dia monolog, nggak ada muslim di situ, itu sangat mudah. Kan dilarang untuk monolog, itu dilarang, nggak boleh. Tapi kalau dalam konteks diskusi, nggak bisa, diperkarakan nggak bisa. Makanya muslim itu janganlah naik ke sana, biarin aja dia monolog, rekam, laporkan kalau perlu. Nah itu bagus, langkah yang bagus seperti itu. Ya mohon maaf ya, ini masih awam, baru makanya saya tanya. Kalau saya punya Pak ya, punya kenalan gitu ya, bahkan akrab. Beliau itu kebetulan termasuk orang penting lah di Jakarta, sekarang menjadi staf ahli Kapolri. Itu berpesan, ya jangan Ki Ahmad itu sedang dipantau, ya jangan dilayani untuk diskusi. Itu sudah berapa bulan yang lalu saya sampaikan ya, tapi tetap saja kawan-kawan muslim ini bandel. Ya sudahlah, gimana coba. Ada ibu-ibu juga kok itu yang saya sempat ya itu kalau suaranya itu sempat betul ya, yang siapa? Kita tahu yang sama Bang Zuma dikasih nama Christine siapa? Ya Christine. Ya itu yang kayaknya agak ini disambut dulu Bu Rama. Sofian siapa itu? Ini Ustadz Abah biasa di Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
Abah. Ustaz Abah. Bukan ya? Biasanya sih Ustaz. Assalamualaikum, Bah. Dan Assalamualaikum Pak Muhammad. Apa yang disampaikan nih? Silakan Pak Muhammad. Ada suara ya? Pak suara? Ada. Waduh. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisikan dulu Pak Muhammad ya, turun dulu. Maaf ya teman-teman, di sini lagi hujan ya? Jadi suara agak bisik banget. Iya. Jadi saya matikan dulu ya mikrofon saya ya. Iya. Saya ngomong di sini. Iya Bang, ya Bang saja. Di bawah Bang ya, biar ada tempat untuk oten Bang ya. Ya di bawah dulu Bang ya, Bang Muhammad. Ya. Bentar Bang. Baik. Saya turun nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Julius tadi mana turunnya? Iya, kenapa dia turun? Kemarin ada pendeta baru naik ya. Kenal nggak Pak Sugi? Turunin dulu Bu Rama. Bang Muhammad tuh suaranya terlalu apa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Kumaha Mbak, damang Mbak. Aduh, alhamdulillah. Aduh, pakai akun satunya lagi yang itu ke Bennett. Tahu gara-gara oh itu. Kang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga semuanya. Aduh, sehat selalu semuanya ya. Ya, salam kenal ya Bang Sofyan ya. Amin. Aduh, ini dari dulu dijungga. Allah, ampun. Saya enggak kenal. Iyalah, udah apa. Aduh. Iya, ini pakai akun satunya lagi yang itu ke Bennett gara-gara ada orang yang gini loh. Kan suka live kalau habis subuh. Nah, habis subuh kan ada curhatan gitu dari siapapun itu. Nah, itu ada orang pakai nama itu Kristen bukan kafir. Ya kan? Oh itu ya paham. Saya naikin, saya tanya sama dia gitu. Kok saya di Bennett ya? Bingung, saya terangkan kafir itu apa menurut Islam. Itu di Bennett sampai 25 Agustus nanti baru bisa. Ya memang kalau sudah terjun ke dunia TikTok ini ya kita harus rangkap akun memang. Bang Juma itu sampai berapa? Sampai 8 atau berapa? Banyak Kang Juma tuh saya lihat di ininya. Iya, sama saya juga begitu, banyak banget. Iya, satu list tuh, satu buku itu sampai bawah tuh. Ya gitu aja paling-paling ya. Yang penting saya itu selalu mendoakan walaupun saya nggak ikut itu di Komal takut mengganggu lan. Masalahnya kan Abah mah udah tua, jadi nanti bagian ibu-ibu yang curhat ke Abah gitu. Nah itu bagian saya bagiannya nanti gitu. Biasalah. Itu yang penting saya doakan semuanya saudara-saudaraku. Iya Bang. Terkecuali ya, Kang Dewa, Kang Yeman Kang Gemam didoakan kurang. Yang lain yang maju debat biar yang muda-muda seperti saya itu gini ya. Apa-apa deh. Ya. Yang penting kita semua sehat walafiat. Gitu aja ya. Iya. Ini saya mau ngecek aja. Terima kasih semuanya. Iya Bang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rahma, terima kasih. Saya tak langsung turunnya. Iya, Bah. Assalamualaikum. Terima kasih sudah naik. Waalaikumsalam. Salam. Ya sudah naik lagi. Itu, Bang Julius, silakan Bang Julius sama Gurunda atau siapa silakan. Iya, saya sedikit. Bang, ntar ya. Jadi saudara Ridho, kalau yang kayak kasus yang saudara alami itu, sebenarnya gini, orang Islam yang memahami Islam itu meskipun sekalipun mereka itu tidak paham Quran, bahkan mereka yang tidak bisa ngaji sekalipun, kalau sudah memahami bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang diajarkan secara menyeluruh dari satu manusia bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW pada masanya, kemudian beliau ada
di tengah-tengah bangsa jahiliyah, lalu kemudian orang yang ada pada masanya hampir seluruhnya beriman kepadanya, maka segala hujatan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir hari ini itu sudah pasti akal bisa menolaknya. Orang yang tidak bisa baca Quran pun bisa menolaknya. Kenapa? Kalau yang mereka tuduhkan tentang Rasulullah, tentang Islam itu betul, jangankan sampai ke kita saat sekarang, untuk mengislamkan sejazirah Arab saja sudah pasti nggak bisa, sudah pasti tertolak. Seperti zolimnya informasi yang kita terima, Nabi Isa atau Yesus mati disalib, bangkit pada hari ketiga. Tidak ada yang terima sampai hari ini di tempat dia, di tempat Yesus itu lahir. Gak ada yang terima. Kenapa? Karena cerita itu hanya ada di luar daripada tanah Israel. Bahwa ada Tuhan datang, mana tempat di mana Yesus itu dilahirkan. Nah, sama seperti ketika ada diceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan ini, melakukan itu. Kenapa orang-orang sesamanya tidak menegur? Kenapa orang-orang sesamanya kemudian justru beriman? Siapa mereka ini yang menginformasikan? Coba diuji dulu. Apakah mereka bisa baca Quran? Kalau tidak bisa baca Quran, mau menghina, mau menista atau seperti apapun, tidak usah ragu. Karena membaca kitab suci kita aja kagak bisa mereka. Kenapa kita harus percaya kepada mereka yang tidak bisa baca Quran? Ya, saya rasa teman-teman muslim akan paham apa yang saya sampaikan ini. Jadi kalau dia menghujat, ada di hadits sini, ada di hadits sini, menerangkan begini dan begono, masa iya kita mau dibodohi sama mereka, orang-orang yang tidak bisa baca Quran? Sementara umat Islam itu lebih pintar, dia mencari materi-materi di Google, lebih pintar. Tapi apakah seperti itu adanya? Apa yang dibawa itu adalah sebuah narasi yang benar? Tidak. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Untuk memahami Quran dibutuhkan disiplin ilmu, minimal 15 disiplin ilmu yang dikuasai oleh seseorang untuk bisa mengkaji dan mentafsirkan, apalagi kemudian memahami Al-Quran dan menjadi pengajar Al-Quran. Jadi kalau hanya orang modal kebencian, hanya karena dia oten, hanya karena dia tidak suka dengan Islam, lantas kemudian memberikan kajian, lantas dianggap itu sebuah kebenaran bisa menggoyahkan iman, berarti yang salah itu kita, bukan Islamnya. Ya, makanya saya katakan bahwasanya orang-orang yang belum pernah kemudian mengkaji tentang materi-materi apologet, menjadi penonton penikmat komal-komal oten yang menghujat Rasulullah Muhammad SAW, lalu terbius dengan materi-materi yang disajikan. Yang noise ini siapa ya? Kok dari tadi noise terus? Ya, itu artinya bahwa dia ragu dengan keislamannya, ragu dengan keislamannya, sehingga dengan mudah terpancing, ya, terprovokasi dengan materi yang disajikan. Kalau kita ini ya, kalau kita sebagai seorang Islam, ketika ada orang yang bercerita tentang Islam, maka kita dengarkan ketika yang diceritakan itu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ada orang yang sudah menghujat Islam, menghujat apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, yang mana ajaran agama Islam ini didatangkan dengan bahasa Arab dan tidak bisa digantikan bahasa Quran itu dengan bahasa apapun, maka yang bisa memahamkan Quran, yang bisa memahamkan hadits adalah mereka yang kemudian bisa membaca Quran minimal. Itu dulu poinnya. Tapi kalau membaca Al-Quran saya dia tidak bisa, lantas kita percaya kepada orang-orang ini, berarti ya sebodoh-bodohnya dia kita lebih bodoh. Ya, sejahil-jahilnya dia kita lebih jahil. Karena kenapa? Kita percaya kepada kejahilan orang-orang yang tidak mampu membaca kitab suci Al-Quran untuk menggoyahkan iman kita. Berarti itu adalah selama-lamanya iman. Nah, karena itulah saya katakan bahwasanya kalau kita tidak kuat, belum ada bekal kemudian untuk dipersanjai pada diri kita materi-materi apologet, ya ngapain kita masuk komal-komal yang menghujat Islam. Contoh, orang Islam yang pernah kemudian merasakan bagaimana kemudian belajar Quran itu, seperti Saifullah Ibrahim, si Kace, siapa lagi,
yang mengaku-ngaku murtadin. Apakah betul mereka memahami Quran? Kan tidak. Bisa membaca Quran, bisa. Mereka hafal, bisa. Tapi mereka tidak memahami kandungan yang ada dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena disiplin ilmu yang harusnya dimiliki oleh mereka yang kemudian mengkritisi Quran, itu tidak mereka miliki. Sedangkan orang semakin memahami ilmu Quran, semakin menjauhkan dirinya dari mengkritisi Quran. Kenapa? Karena dengan ilmunya itu dia memahami, oh ternyata Al-Quran itu seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia paham. Nah, tengoklah Saiful Ibrahim meminta supaya 300 ayat-ayat suci Al-Quran itu dihapuskan. Karena 300 ayat itulah yang membuat orang Islam menjadi radikal katanya. Apa betul seperti itu? Kan tidak. Ini orang sudah bisa baca Quran. Bagaimana mereka yang tidak bisa baca Quran dan hanya diasaskan kepada kebencian terhadap Islam? Ya, jadi pesan saya kepada yang dibawa, terima kasih kepada Bang Ridho membawa masalah ini untuk teman supaya teredukasi. Kau usah masuk ke dalam komal-komal mereka. Kau usah. Ngapain coba? Anda mau menonton Ustadz, banyak komal-komal Ustadz. Anda ingin nonton kajian apologet, banyak komal-komal Islam yang menyajikan itu. Saya kira begitu dari saya ya. Jadi kalau ada umat Islam hari ini percaya tentang hujatan, fitnahan yang dibawa oleh orang-orang kafir yang tidak ngerti Quran, itu saya katakan itulah selemah-lemahnya iman. Karena kenapa? Orang Arab, orang jahiliyah, orang yang kemudian beringas di dalam hal apapun. Tetapi begitu Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan Islam, mereka kemudian menjadi orang yang lembut. Hati mereka kemudian menerima. Kalau Rasulullah Muhammad SAW beliau menzalimi anak kecil atau melakukan aspek yang menurut mereka itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya, pasti dari sejak semula Rasulullah Muhammad SAW itu ditolak. Dan tidak mungkin sejazirah Arab menjadi Islam. Dan tidak mungkin kemudian agama ini bisa bertahan sampai 1400 tahun silam hanya dengan dibawa oleh satu oknum yang akhlaknya rusak sebagaimana yang difitnahkan oleh mereka. Tapi karena itu hanya sebuah fitnah yang dibuat-buat di zaman sekarang ini, tidak ada pada zaman Rasulullah, maka yang percaya hanyalah orang-orang yang memang tidak suka dengan ketaatan dan ketundukan terhadap firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan yang ada dalam ajaran agama Islam. Saya kira begitu dari saya. Silakan yang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bu Rahma noise nggak saya kurang? Noise nggak? Enggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise, Bang Budi, noise. Siapa noise? Halo. Silakan. Ya, halo. Iya, saya dengan Nurul, sepupunya Bang Julius. Iya, gimana Mbak Nurul? Iya, gini, maaf sebelumnya saya ambil alih, kan dia tadi dapat orderan dia ojek online. Saya sebelumnya mau bertanya ya, saya kan Islam, cuma almarhumah ibu saya Katolik lalu menikah dengan almarhum bapak saya, kemudian jadi mualaf. Nah di sini jadi Bang Julius ini sepupu dari almarhumah ibu saya. Saya mau tanya, yang mau saya tanyakan itu gini loh, saya kan sebenarnya sangat-sangat baru mengikuti yang namanya Mikana. Nah, terus kemarin itu yang saya anehnya itu ada beberapa di kolom komentar, bahkan saya sudah searching di YouTube juga, ternyata ada yang membuat postingan bahwa beliau itu pernah mengakui, pernah berkonten, cuma mungkin di take down atau gimana mengenai beliau itu katanya pernah melakukan sholat, terus beliau juga ngerti segala macam itu. Nah, di sini mau saya pertanyakan gini. Bahkan kemarin pernah juga dia spontan bilang astagfirullahalazim. Nah, yang saya mau pertanyakan itu saya kan
kebetulan kan ya Islamnya belum ini banget lah, ibaratnya masih bodoh-bodoh banget gitu ya. Itu kalau misalnya agama lain seperti beliau ini, seperti si Mikana itu tiba-tiba sering ngucap astagfirullah, sering ngucap asyhadu alla ilaha illallah, itu sebenarnya kalau di agama kita itu, di Islam itu sama dia sudah murtad atau gimana ya? Saya kok kayaknya apa ya, maksudnya menganggap bahasa Arab itu atau kalimat-kalimat sakral yang ada di Islam itu seolah-olah biasa aja gitu. Bahkan saya pernah komen, terus dia balas komennya itu, dia katanya, lah kan Arab bukan punya orang Islam, Arab itu kan sebuah negara, sebuah bangsa, jadi siapapun berhak mengucap bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, bahkan pemain bola aja ngomongnya bahasa Arab kayak gitu. Makanya saya bingung sebenarnya itu gimana ya. Jadi saya bingung gitu menanggapinya, sampai saya sering komen gitu pakai akunnya Bang Julius tuh. Itu gimana ya, saya bingung. Kok kayaknya apa ya, gini banget gitu. Kalau nonton Rahmat ada orang mualaf akunnya Rahmat itu. Kenapa Bang Swear? Naikkan Rahmat itu karena ada orang mualaf katanya. Jangan dulu, biar ini dulu ditambah sama Gurunda. Yang naik itu Kristen ya. Terus orang Muslim yang jangan dulu naik, udah banyak Muslim di atas. Kristen dulu yang naik ya, saudaraku. Silakan lanjut Gurunda kalau mau ditambah. Di mute dulu yang tidak ngomong saudara. Lanjut Gurunda. Kita pahami. Ya, bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada aturan Tuhan, Sekitahi ini katanya ada orang mau mualaf gitu. Islam. Siapa yang mau mualaf? Siapa Bang Rahman yang mau mualaf? Dan ada yang mau. Itu di tapping tuh, dilihat tuh. Oke. Ada orang nak mau mualaf katanya. Saya kesini dulu Bang ini Bang Rahman. Oh enggak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hampir setengah jam Bang Zuma, Masya Allah, Bang Zuma. Ini kan ada yang mualaf, orang dari Makassar, kan gitu. Nah, dia udah apa sih, udah syahadat gitu. Tapi dia butuh bimbingan dari Abang Zuma secara langsung. Dia sekarang ada di roomnya Bang Raja Dolar, Tulang Raja Dolar. Dia di sana yang bernama channelnya Roh Bapa. Dia sekarang lagi di Makassar. Dia katanya mau ngomong sama Bang Zuma, mau dia minta bimbingan dari abang. Jadi udah saya sahadatkan gitu kan, dia minta tolong sama saya, minta memang benar-benar sama Bang Zuma supaya Bang Zuma ini, mohon maaf ya host, dibawa dulu ke rumah. Suruh ke sini, jangan begitu caramu, suruh ke sini aja, suruh sini. Suruh ke sini Bang. Iya, di permintaan di bawah saya ke sini. Iya, nah itu namanya Roh Bapa, oke Bun? Oke. Iya Bang. Terima kasih. Kalau gitu nanti oke gitu ya Bang Zuma. Iya baik. Ya. Oke, semuanya itu dari saya. Yuk saya ke sana dulu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut yang tadi ya. Jadi gini saudariku ya. Ada dua. Yang pertama, bagi yang mau taat kepada perintah-perintah ke dalam ajaran agama Islam. Bagi yang mau bebas, silakan keluar dari Islam. Jadi kalau agama lain menyebut Allahu Akbar, Subhanallah, disebabkan karena dalam agama mereka memang nggak ada aturan. Bebas mereka itu. Jangankan menyebutkan yang baik-baik, menyebut yang buruk aja boleh-boleh saja bagi mereka. Jangankan hanya penyebutan, bahkan makanan-makanan haram yang diharamkan oleh dua agama samawi pun mereka makan. Jangankan makanan,
Bahkan mempertuhankan yang bukan Tuhan pun mereka lakukan. Menyembah yang bukan Tuhan aja mereka boleh. Apalagi kalau hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi tidak ada istilah kemudian murtad di dalam agama mereka. Murtad itu hanya dalam agama Islam. Mereka bebas. Makanya saya katakan sekali lagi, barang siapa yang ingin bebas sebebas-bebasnya seperti yang ada di dalam Galatia 5 nomor 1, silakan milih Kristen. Karena agama Kristen itu adalah agama kebebasan. Tidak ada aturan dari Tuhan di sana. Adapun aturan yang ada di sana itu aturan manusia. Aturan yang dibuat-buat. Nyembah Yesus, apakah aturan Tuhan? Bukan. Ibadah hari Minggu, aturan Tuhan? Bukan. Apalagi makan babi, aturan Tuhan? Bukan. Apalagi Natalan, aturan Tuhan? Bukan. Semua yang mereka atur itu aturan mereka sendiri, aturan manusia yang mereka taatin. Sementara aturan Tuhannya mereka tinggalkan. Jadi kalau ada seorang Kristen mengatakan astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, atau subhanallah, ya itu wajar aja bagi mereka, itu biasa aja bagi mereka. Karena sejatinya secara pokok mereka tidak punya syariat. Mereka tidak punya aturan. Mereka tidak punya syariat yang berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Aturan-aturan mereka adalah aturan yang mereka buat-buat sendiri. Aturan yang mereka buat-buat sendiri. Sedangkan kalau di Islam tidak bisa. Tidak boleh kita sembarangan mengucapkan sesuatu, tidak boleh sembarang makan sesuatu, tidak boleh menyembah sesuatu selain daripada Allah. Saya kira begitu. Jadi nggak usah risau kalau mereka menyebutkan la ilaha illallah sekalipun, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya pernah ini pengalaman. Pada saat Palu kejadian gempa, saya kebetulan diutus oleh kantor pusat waktu itu untuk mewakili kantor pusat langsung terbang ke Palu. Apa yang terjadi? Ini saya sendiri yang alami. Begitu saya meninggalkan kota Palu, sekitar kurang lebih 10-15 menit pesawat saya di atas, tiba-tiba turbulensi yang sangat dahsyat itu sampai jatuh sekian detik. Dalam arti kata pesawat itu turun secara tiba-tiba. Apa yang terjadi? Ini orang timur pakai baju ibu, sudahlah dia kalungnya pakai dan seterusnya. Begitu pesawat itu jatuh, pesawat itu menghindari mungkin pada saat itu menghindari awan tebal atau apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samping saya, samping kanan saya, depan saya juga ada, di belakang saya juga ada. Orangnya suara ngebet, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal di kalung mereka itu kalung salib mereka pakai. Kenapa demikian? Apakah karena mereka itu beriman kepada Allah? Tidak. Tapi karena kesenangan seperti burung beo. Burung beo karena sering mendengarkan assalamualaikum, ya burung beo itu juga bisa Waalaikum. Kebiasaan seperti itu. Nah, sebenarnya manusia begitu dicipta mereka sudah ada unsur bertuhan. Makanya semua umat maka dia lahir dia Muslim. Nah, keduanya kafir. Besarnya Muslim mereka keadaan itu pada saat mereka lahir. Jadi, kemudian proses imannya, proses ibadahnya tapi hakikat ada Tuhan. Ada Tuhan yang benar di dalam diri mereka sehingga mulut mereka itu spontan mengucapkan itu. Saya kira itu dua hal yang harusnya kalau misalnya ada orang di luar Islam menyebut kata Allahu Akbar itu kan tidak ada aturan. Kalau di Islam tidak boleh mengucapkan semua terkait dengan akidah. Berarti saya kira begitu. Kayak gitu bukan menista agama ya Bang ya, karena dia mengucapkan apa yang tidak seharusnya di agama dia yakini gitu loh. Kok kayaknya dianggap enteng, berkali-kali dia ngucap istighfar di live streamingnya. Terus di kolom komentar juga, balas kolom komentar orang juga kata istighfar saudara, astagfirullah.
kan Anda kan apa Nasrani gitu loh. Maka saya bingung. Dia kok semudah itu. Nah, inilah ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Saya sengaja untuk mengatakan ini supaya ada respon dari saudari saya ini. Sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata ajaran Kristologi ya, termasuk Islamologi, salah satu metode yang diterapkan oleh misionaris adalah tampil ke Islam-Islaman. Itu cara pendekatan mereka terhadap oknum objek sasaran, itu mereka tampil ke Islam-Islaman dari penampilan, dari cara bicara, dari cara bicara termasuk seperti itu. Ada unsur kesengajaan sebenarnya. Itu juga ada unsur kesengajaan. Kalau yang tadi yang terjadi di pesawat itu memang karena yang spontan ada. Tapi kalau yang kayak saudara pertanyakan itu memang sengaja. Misionaris itu kayak gitu. Bukan hanya sekedar misionaris yang resmi ya. Misionaris yang kayak gini, yang dadakan kayak gini pun betul. Mereka membalut lidah mereka dengan tipuan-tipuan. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab mereka, ya. Bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud palsu ataupun jujur, maksud mengelabui ataupun jujur, saya tetap berduka cita. Nah, sama ketika dalam kitabnya mereka juga katakan, aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Ini yang mereka sedang praktekkan. Sebenarnya itu penghinaan, itu penistaan. Karena mereka adalah orang kafir, tetapi dengan mudahnya mengucapkan lafaz Al-Quran atau lafaz yang menjadi prinsip dalam ajaran agama Islam. Sebenarnya itu penistaan sebenarnya. Ya, tetapi mungkin mana lagi memang mereka diajarkan cerdik seperti ular. Sedangkan ular itu di dalam perjanjian lama identik dengan iblis. Berarti seperti itu. Ya, saya rasa begitu ya. Sebenarnya itu penistaan sebenarnya. Memang ajaran agama mereka bagian daripada metode untuk menggait orang lain, maka mereka harus tampil seperti ular. Seperti istriku. Iya, makanya saya juga bingung ya. Ini kan kebetulan kan saya kan dari awal FYP dia saya diskusi dengan Mas Julius, sepupu saya ini. Dia bilang gini, kalau di Katolik, di agama dia dan keluarganya itu percaya akan Allah Bapa, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi percaya bahwa ada yang lebih tinggi dari Yesus Kristus. Nah, sedangkan si Mikana itu dia selalu bilang Allah Bapa itu ya Yesus, pada jelas-jelas di kitab suci Injil satu-satunya yang di agama Katolik ataupun Protestan yang mualaf itu jelas-jelas di situ syahadat. Tolong naikin yang mualaf itu. Ada permintaan. Mataku ini sudah melotot ini, mataku sudah melotot ini, nggak ada permintaan. Ini saudara-saudara yang typing di bawah ini, ayolah sopan dikit lah kalian ya. Kalian kan Islam semua ya saudara ya. Lanjut. Iya, sedangkan di kitab suci Injil yang saya baca dari punyanya Mas Julius, bahkan di puja-puji syukurnya itu di situ jelas-jelas ditulisnya di syahadat para rasulnya itu ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan berarti benar ada derajat tertinggi di atas Yesus Kristus atau Nabi Isa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selalu ditepis sama beliau. Dan saya pernah bertanya, kenapa beliau membuka room hanya untuk naikin orang Islam? Keseringan Islam masuk dan tujuannya apa gitu loh. Terus dia bilang lah, ini kan room iman dan keyakinan saja. Dia bilang, oh ya sudah, maaf kalau Anda ini, langsung saya dikeluarin dari live-nya dia gitu loh. Makanya tujuannya apa sih ingin itu gitu, mengecoh orang Islam atau gimana, sampai saya bingung, dia nggak bisa jawab apa yang saya tanya gitu. Makanya di situ yang saya bingung. Dia sendiri mengimani Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika hari kiamat nanti, tapi dia sendiri tidak mengimani Allah Bapa atau Allah Subhanahu wa taala itu. Halo. Mereka memang diperintahkan untuk cerdik seperti ular. Halo Juma.
Sabar dulu, Bang. Assalamualaikum. Memang bagian dari agamanya itu adalah diajarkan cerdik seperti ular. Kayak gitu aja, Mbak. Tes. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau. Ya, gimana, Bang? Saya mau bertanya. Saya udah tonton video lu bicara tentang Kristen Kristen. apa Muslim? Kristen apa Muslim? Gua Kristen. Kristen. Lanjut. Nah, Silakan, tadi lu bilang orang Kristen itu ngikuti cara bicara orang Islam kan gitu kan. Tolong kalau Nah. ngomong yang sopan ya, Bang ya. Sopan Iya, ya. kan gua tanya kan dia santai. Gue sopan. Gak usah diajarin sopan, namanya orang Kristen. Ngapain diajarin? Iya, kita sopan. Jangan pernah mimpi kotoran itu bau harum, Bu Rahma. Santai aja. Oke. Ya, kenapa, Jadi, Saudara Rey? Yang gua tanya sama lu, itu Islam, lu tahu nggak? Lahirnya agama Islam itu di abad keberapa, di tahun berapa, tahu nggak? Iya, tahu. Tahun berapa? Terus? Tahun berapa? Terus? Ya, abad ke-7. Kenapa emang? Berarti tradisi. Kenapa? Tradisi. Ya, tradisi. Yang tradisi agama yang diikuti Islam itu agama apa? Islam itu ya agama Islam. Enggak Dia lah. nggak mengikuti tradisi apapun. Itu lu salah. Islam nggak mengikuti tradisi apapun. Islam itu gimana? ibadahnya ngikuti tradisi Yahudi. Iya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Lu gak bisa ngelak. Itu kenapa bisa kayak gitu? Itu memang kenyataannya seperti itu. Contoh. Yang mana contohnya yang mana? Berhijab, bersorban. Terus apa lagi? Berhijab, bersorban. Terus apa berjubah. Itu semua Terus tradisi Yahudi yang dipakai orang Islam pada abad ke-7 sama ke-6. Jadi lu nggak usah. Terus apa hubungannya dengan Anda? Dengar dulu. Bersorban, berhijab, berjubah. Iya enggak. Terus apa hubungannya Yahudi dengan Anda? Enggak, apa hubungannya dengan? Artinya lu Apa hubungannya dengan Anda? Orang Islam yang niru. Apa hubungannya dengan Anda? Anda kok ini ngerti ibadah enggak? Anda tadi mengatakan Islam itu ibadahnya niru Yahudi. Tapi yang kamu contohkan bersorban, berjubah. Sejak kapan bersorban, berjubah itu ibadah? Itu ibadah juga, itu kan sebuah penampilan. Tadi lu kan bicara tampilan, gimana sih lu? Artinya agama pertama yang dengar dulu. Agama pertama yang ada di dunia itu Yahudi, ngerti nggak? Nah, itu yang diakui di dunia itu Yahudi. Apa hubungannya dengan Kristen dengan Yahudi? Semua kitab lu dengar ya, dengar ya Juma ya. Semua kitab lu itu 80% itu niru kitab Yahudi. Oke. Lu nggak usah ngelak. Iya. Nggak usah ngelak lu. Ya, Aki Juma putus-putus apanya? Iya, kalau kami niru putus-putus. Kurunda jaringannya kurang bagus, merah. Nah, betul kan? Itu betul kan? Putus-putus. Terus apa hubungannya dengan Kristen agamamu? Ya kami ini kesempurnaan dari Yahudi itulah, gimana sih? Jadi Gak ada yang kami tiru, gak ada. Kenapa Yahudi jijik sama Kristen? Ya udah jelas lah orang itu gak suka sama Kristen karena orang Yahudi pada saat itu, dengar ya, orang Yahudi alih-alih hukum Taurat Yahudi itu dibantai sama Yesus. Kasihan.
Kalau saudara menerus pada Yahudi, terus kenapa kemudian agamamu justru ke Islam-Islaman, bukan ke Yahudi? Kenapa justru ke Islam-Islaman? Kami tuh nggak ada ke Islam-Islaman, kami tuh ke Yesus-Yesusan. Gimana sih lu? Oke. Saya uji dari sampul kitabmu aja. Dari mana kamu ambil kata Alkitab? Alkitab itu dari bahasa Ibrani. Dari mana saudara ngambil kata bahasa Ibrani? Iya, dari bahasa Ibrani. Lol kali kok ketawa pula. Itu bahasa pertama, bahasa tertuduh. Coba tunjukkan. Coba kamu tunjuk bahasa itu sejarahnya kok ketawa. Bahasa Alkitab dulu, bahasa tertua di dunia itu bahasa Ibrani. Kan bahasa Ibrani. Aduh, putus-putus lagi cuma. Coba tunjukkan bahasa Ibrani Alkitab. Bahasa tertua dari seluruh bahasa itu bahasa Ibrani, diambil dari El yang artinya al. El kok artinya? Aduh, pusing ini orang. Kok El artinya al? El itu Elohim, namanya Elohim, itu artinya Tuhan. Jadi di bahasa El kitab gitu. Berarti Tuhan kitab gitu. Iyalah, kitabnya Tuhan. Itu namanya kitabnya Tuhan. Alkitab. Parah ini parah ini. Gimana sih lu? Ini parah, ini mabuk ini. Kok mabuk gimana sih? Astagfirullahaladzim. Yang jelas Al-Quran bagus Anda lelucon di sini. Aduh. Enggak, yang jelas Al-Quran itu niru 80% hampir. 80-90% niru kitab Yahudi. Saya tanggapi. Oke, bro, gantian ya, bro. Gantian. Kalau memang Al-Quran itu niru Alkitab, kenapa di Al-Quran tidak ada cerita Tuhan mau mengadakan seks di tempat umum sebagaimana yang tertulis di dalam kitabmu? 2 Samuel 12 ayat 11-12. Ayo. Gimana? Kenapa nggak ada cerita seperti itu? Itu kalian romba, itu diromba sama murid-muridnya Muhammad. Kitab-kitabmu sendiri sampai sekarang masih ada tertulis di situ. Di situ jelas romba. Itu memang itu terpampang. Itu kalian romba. Di kitabmu dikatakan Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Ya, mana ada Tuhan mengadakan adegan seks? 2 Samuel 12. Udah gua baca nggak ada. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Kok Al-Quran nggak ada seperti itu? Kisah itu bukan kamu lihat adegan seks di tempat umum. Dengar ya bos, itu kamu lihat konteksnya, itu konteks kita Samuel paham itu. Banget, saya konteksnya paham banget. Dengar dulu konteksnya. Konteks kitab Samuel itu konteks untuk kerajaan Israel yang mau dikutuk oleh Tuhan. Ngawur pula. Baca dari pasal 11. Itu konteksnya pembalasan hukuman untuk Daud. Ya udah, makanya gue bilang itu kutuk. Daud ngintip cewek mandi, istrinya Uria. Ya, sehingga Tuhan itu memberi hukuman kepada Daud, tapi yang dihukum bukan Daud tapi istrinya. Istrinya diambil dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Kan udah aku bilang itu konteksnya Tuhan mau mengkutuk bangsa Israel pada saat itu. Kan itu bangsa Israel gundulmu. Bukan bangsa Israel, Daud. Baca baik-baik kau ini. Ya itu sama, bangsa Israel sama Daud sama itu. Kan dia rajanya Israel. Itu dosa pribadi, itu dosa pribadi. Dosanya Daud. Ya udah lu tanya aja lah Tuhan. Sudah mengambil istrinya Uria, yaitu Batseba. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Daud yang bersalah, Daud yang berdosa, kenapa istrinya yang dijadikan aktor pemain seks? Ya lu tanya lah Tuhan, kenapa dibuat gitu? Kenapa lu tanya kalau memang Al-Quran itu niru Bible, kenapa cerita-cerita jorok seperti itu nggak ada di Quran? Lo dengar ya bos, biar gua jelasin ya. Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Lu akui nggak? Lu akui nggak itu? Enggak. Oh, itu udah salah lu.
Loh, Nabi Muhammad itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab sebelumnya, itu maksudnya. Loh, gimana sih lu? Mana ngerti lu baca kalau lu baca Nabi lu konteks kata kitabnya. Umi itu artinya tidak bisa membaca, tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Jadi gua tanya gini, siapa yang nulis Al-Qur'an siapa? Sahabatnya Zaid bin Sabit. Iya, bukan si Muhammad karena kan? disampaikan oleh Nabi, dihafal oleh sahabat-sahabatnya. Yang nulis siapa? Sahabatnya kan? Sahabat-sahabatnya. Berarti Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Lu nggak bisa pungkiri tuh. Ya terus kalau taruhlah saya sesuai dengan argumenmu. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis, gimana bisa ngutip kitabmu? Artinya gini, dengar gua dulu. Lu dengar gua dulu. Jadi semua sahabat-sahabatnya yang nulis semua kitab Al-Qur'an itu ditiru dari kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang mana? Yang contoh ayatnya, ayat Qur'annya seperti apa? Contoh ayat Qur'annya yang dikutip. Dengar dulu. Dari nabi-nabi. Pembuktian. Tadi saya sudah membuktikan. Kalau Al-Quran itu ngutip dari kitabmu, kenapa di Al-Quran nggak ada kata-kata porno, cabul, seperti yang ada di kitabmu? Itu toko di itu dipotong. Bocah ini, bocah. Diturunkan bocah. Nulis. Udah bacot doang. Bocah kecil. Fisiknya dewasa tapi otaknya otak bayi. Iya, bacot doang besar, udah yang otak bayi. Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Turunin aja ini mencontek, ini kan aneh. Ini kan koplak. Memang kalau gak koplak gak sah jadi oten. Gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi bilang mencontek. Tadi ada disebut tadi bahasa Ibrani Alkitab, akhi. Dari kata L katanya. Yalah. Allahu Akbar. Ser. Itulah oten. Tadi dibawa nantang. Mau debat sama kita, naik ke atas kesurupan, dada ilmu. Udah gak usah diomongin deh, ini orang enggak, saya mau jelasin aja. Iya, gimana Bang? Mau jelasin ini Bang, yang tadi ada berita dari orang kafir. Pak Budi ngomong dikit. Ya. Belum ada permintaan ya, yang mau mualaf itu belum ada ya, saudara-saudara. Lanjut, Pak Budi. Ustadz Budi, lanjut. Ini buat Muslim. Kalau ada berita, alah sama aja ini putus-putus. Semua putus. Walaupun 1-2 sesuai dengan ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat ke-8. Itu dibaca di situ, jelas di situ Allah memerintahkan untuk meneliti berita-berita dari orang kafir. Satu itu, ya teman semuanya. Walaupun 1 + 1 sama dengan 2, kalau keluar kafir itu jangan percaya sama sekali. Haram hukumnya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bayana apa gitu. Lanjutan saya nggak begitu hafal. Tapi di ayat itu jelas haram hukumnya mempercayai berita dari orang kafir. Tuh, makasih. Lanjut. Ya intinya kalau ada berita dari orang kafir jangan kamu percayai sebelum kamu tabayun, mengecek kebenarannya gitu. Makanya tadi saya langsung ngecek kebenarannya. Di dalam Bible banyak ayat-ayat porno, ayat-ayat cabul. Ya, tapi kenapa Al-Quran itu bahasanya sangat suci? Gak ada satu kata pun yang indikasinya itu cabul. Coba cari seluruh Al-Quran deh. Ada kata-kata yang indikasinya cabul. Saya tinggalkan Islam, saya kencingi Quran kalau ada. Aduh. Iya. Berarti ini kitab bukan dari yang maha suci. Karena kalau Allah maha suci, pasti kata-katanya itu suci. Jangankan Allah, ya, seorang RT aja itu tidak mungkin akan berkata-kata cabul. Semakin tinggi derajatnya seseorang, itu akan semakin menjaga kata-katanya. Jokowi itu tidak mungkin
oh bicaranya ngumpat, bicaranya sembarangan. Tidak mungkin, karena dia menjaga kehormatannya. Apalagi Allah yang Maha Suci. Bagaimana mungkin kata-katanya cabul? Nggak mungkin. Ya, mengenai yang berkerudung tadi itu ada di surat An-Nur ayat 31 itu. Sudah diservis. Itu perintah ajaran agama ada di Al-Qur'an itu kalau berkerudung. Bukan apa namanya? Adat, bukan adat istiadat. Tapi syariat itu. Silakan permintaan ya, roh siapa roh bapak ya, silakan naik bang. Gak ada permintaan sih, mau dijambak juga nggak ada di tamu nih. Silakan. Izin bertanya, saya mau ada satu pertanyaan lagi nih. Apa namanya, kan belum lama ini juga ada berita viral mengenai pernikahan dua agama. Tapi pernikahan dua agamanya di gereja Protestan dia iya, ijab kabul, syahadat juga iya. Nah sebenarnya yang saya butuh pencerahan ini untuk di agama Islam itu pernikahan seperti itu gimana ya? Maksudnya kok apa tuh namanya? Saya jadi bingung. Apa sih tuh dilarang? Kok bisa disahkan gitu dalam hukum negara ataupun hukum agama? Agama Islam, ya? hukum agama Islam tidak ada yang mengesahkan. Itu oknum yang sembarangan melanggar hukum agama. Kalau di Islam, perbedaan dengan beda agama dihukumi zina, tidak sah. Nah begitu. Di dalam Al-Quran surah berapa ya itu saya lupa. Janganlah orang-orang yang beriman menikahi perempuan kafir, laki-lakinya juga tidak boleh menikahi perempuannya tidak boleh menikahi laki-laki kafir, dan laki-laki mukmin tidak boleh menikahi perempuan kafir. Jelas kalau itu dilanggar haram, sifatnya zina, nggak boleh. Berarti si pihak perempuan ini yang saya lihat kan si pihak perempuannya nih yang Islam berhasil mengamualafkan si yang ini, tapi dia juga syahadat di agama Kristen ini, berarti dia juga berdosa ya, ibaratnya sampai kapanpun ya tidak diampuni sama dengan murtad ya, Pak Ustadz. Ya, dia minta ampun pada Allah ya kan atas perbuatannya itu. Oh jadi dia mualaf akhirnya suaminya itu. Iya, jadi pertamanya yang saya lihat ini di daerah Kalimantan ini yang saya ikutin beritanya, itu dia suaminya ini mualaf dulu, nikah secara Islam, ijab kabul di kantor urusan agama, terus setelah sah dapat buku nggak tahu buku nikah atau dia nikah siri, saya juga kurang begitu mengikuti beritanya. Terus keesokan harinya dia ngurus sipil dan nikah di gereja Protestan gitu loh. Berarti itu mualafnya nggak sah lah, berarti dia itu syahadat hanya supaya bisa nikah saja. Itu bukan mu'alaf, itu nggak tergolong mu'alaf itu, karena dia setelah membaca syahadat akhirnya kembali ke gereja, murtad lagi kan. Iya, dua-duanya murtad dihukuminya. Ya, dua-duanya dihukumi murtad itu. Lalu kalau untuk keturunannya nanti akan gimana ya? Maksudnya keturunan berzina. Iya ya, maksudnya walaupun sebenarnya kan bayi yang baru lahir kan tidak ada dosa, tapi karena orang tuanya menikah di dua agama, di Islam iya, di Protestan iya, itu anaknya nanti akan ini juga ya, tertular juga ya. Kalau anak itu tidak menanggung dosa ayahnya, tidak. Cuma gini loh, kan hadisnya jelas, kullu mauludin yulad alal fitrah. Semua yang dilahirkan bayi yang terlahir itu suci, mau anak siapa, dia anak lonte sekalipun suci tetap dia, ya kan. Cuma yang kita permasalahkan pernikahannya ini apakah sah atau tidak. Jelas itu zina gitu loh. Nah di Islam dikenal dengan namanya ada anak zina. Anak zina itu bukan berarti anak ini berdosa atas perbuatan orang tuanya, tidak. Cuma nanti kalau misalnya dia anak perempuan gitu, anak hasil zina atau nikah di luar hamil di luar nikah,
maka orang tua laki-lakinya itu bapaknya nggak bisa jadi wali ketika dia menikah. Begitu. Oh gitu ya, makanya kok emang segininya ya Indonesia bisa mengesahkan pernikahan dua agama gitu, maksudnya di Islam dulu baru di gereja, atau di gereja dulu baru di Islam. Makanya saya melihat perkembangan sekarang tuh kayak gampang banget, pada zaman dulu tuh nggak semudah itu mendapatkan buku nikah di sipil baik secara Islam ataupun Kristen tuh disahkan kayak gitu. Bahkan orang banyak yang menikah di luar negeri karena di Indonesia susah untuk nikah dua agama. Makanya saya makin bingung, makin kok. Ya gini Mbak, jangan melihat kelakuan orang. Ya, untuk menilai sebuah agama yang benar atau salah itu jangan dilihat dari perilaku orangnya. Kalau kita melihat perilaku orangnya bingung sendiri, lihat aja bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi jangan dilihat dari orangnya deh. Bingung nanti, karena banyak berbagai macam kelakuan orang itu ya. Nah, dan itu tidak bisa dikatakan mencerminkan sebuah aturan dari agama, tidak bisa gitu. Nanti lihat orang mabok, orang itu kok mabok, Islam melarang mabok, bingung lagi. Ya jangan dilihat orangnya, jangan, lihat ajarannya aja. Silakan ya teman-teman Kristen. Iya. Jangan dilihat kelakuan orang, lihat aturan agama seperti apa. Nah, kalau ada yang nggak paham dengan aturan agama itu, silahkan tanya. Kita sapa dulu siapa ini, dapur. Assalamualaikum. Dapur. Kan apa yang disampaikan Bang sama Bang Muslim Asumsi belum dirubah ya. Lanjut, ya, silakan. Bang Juma ada? Ini di samping ada. Ada Muslim Kristen ini. Muslim. Muslim. Ya Bang Juma, ada yang nyari itu. Anu mau tanya-tanya mungkin. Iya. Ya. Saya mau tanya, orang yang seperti saya nggak paham agama macam mana ya? Belajar Bang. Ya belajar agama supaya paham Bang. Iya. Saya ada belajar sikit-sikit juga lah. Tapi di tempat saya ini memang sulit mau belajar. Di mana Bang? Di Davao, Filipina. Oh, di Filipina. Ya kan sekarang belajar itu banyak ya. Bisa melalui internet. Nah, bisa. Jadi belajar itu kan tidak, kalau memang posisinya seperti itu ya, tidak bisa menemui ustadz, belajar aja dari internet. Banyak kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar boleh Bang Sugi? Monggo Pak Ersa. Ini Bang Juma. Assalamualaikum. Bang Juma. Tadi ada orang mualaf di roomnya Raja Dolar. Dia nggak begitu jauh dari Makassar. Mungkin kepengen ketemu langsung ke Bang Zuma. Tadi sudah kesini minta naik, tapi mungkin karena namanya masih Roh Bapak gitu. Roh Bapak simbolnya cross, salib masih itu. Tapi nggak ada kata Bunda Rahmat di bawah. Nggak ada minta dinaik. Nggak ada ya Bunda? Nggak ada permintaannya Bang. Oh ya, tahu mungkin nunggu. Ya udah. Oke, saya suruh ke sini aja ya nanti ya. Iya. Tak kebalik ke sana biar nanti ke sini. Roh Bapak masih simbolnya masih salib. Baik. Apa kabarnya? Oke, izin ya. Ponakan, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Tante. Alhamdulillah. Iya Bang. Oke, pamit dulu. Tak coba ke sana. Oke. Silakan lanjut Bang Muslim Asumsi. Iya. Maksud saya nih Bang, saya mau di tempat maksud saya yang ada pesantren macam di Indonesia.
Enggak, ini namanya kok Muslim asumsi, maksudnya apa sih? Saya nggak paham tuh. Nama itu kan udah arti, Bang. Ya, kan asumsi ini maksud dia orang yang tidak paham dalil. Oh gitu, ya, udah ya. Paham. Ya, jadi apa yang menjadi ini kerepotan? Masalah belajar tadi ya? Sebab saya selalu nonton Bang Jumanya diskusi sama ustadz-ustadz yang lain, sama Bang Dewa. Yang bagusnya di Indonesia ada pesantrennya. Boleh nggak kalau saya datang ke Indonesia belajar di pesantren? Ya boleh lah Bang, kenapa nggak boleh? Boleh lah. Iya. Tinggal pilih misalnya di mana pesantrennya, boleh lah. Iya. Abang asli Filipina atau Indonesia? Filipina. Filipina pandai ya bahasa Indonesia ya? Ya, cuman saya lama sudah kan polo-polo debat-debat Indonesia ini. Ini jadi Anda ini warga Filipina gitu? Iya. Tapi bahasa Indonesianya kok kental kali ya, nggak beda dengan kita. Misalnya Malaysia saja beda dengan kita bahasanya gitu Bang. Iya, sebab logatnya beda. Ini logatnya nggak beda dengan kita gitu loh. Mungkin udah lama kali, mau 12 tahun nonton video-video Indonesia belajar. Iya. Bisa Bang, bisa datang ke Indonesia. Iya. Banyak pesantren di sini banyak. Iya, mudah-mudahan Bang. Ya, amin. Oke Bang, itu aja Bang. Yo Bang, makasih Bang. Sambil nunggu Bang Juma boleh ya? Boleh. Bang Juma. Iya, halo. Ah, itu dia. Waalaikumsalam. Gimana? Mana Hi? Ini ada yang tanya nih. Apa tuh? Apa Katanya, silakan tanya sendiri Bang, biar lebih paham. Iya Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikum. Saya nanya Bang, di sini tempat saya nih sulit mau belajar agama. Sebab di golongan saya, jiran-jiran saya semuanya Kristen. Di boleh mana saya posisinya? Bang? Di Davao, Filipina. Oh, Filipina. Iya. Nah, tujuan saya mau tahu Bang nih, bolehkah saya datang ke Indonesia, lepas itu saya belajar di pesantren Indonesia, boleh tuh Bang? Boleh. Maksud saya dengan dukungan Abang. Dukungan saya. Iya. Bisa mungkin belajar di MCI Jakarta Pusat. Belajar di sana ada kajian. Nanti kita kasih connect dengan teman-teman kita yang ada di MCI. Iya Bang. Usia berapa sekarang Bang? 30-an Bang. 30-an. Iya. Masih muda berarti masih bisa lah belajar yang masih memang saya pengen mau belajar Bang. Soalnya di tempat saya ini sulit betul mau belajar. Iya. Tapi kalau boleh tahu, ini maksud daripada namanya antum ini apa, saudara saya ini apa? Maksudnya enggak punya dalil Bang. Maksud saya kenapa Muslim asumsi, maksudnya apa nih? Iyalah, sebab saya nggak punya dalil, nggak tahu dalil apa yang mau sepatutnya dicakapkan. Jadi nggak bisa ngaji gitu? Nggak bisa Bang, nggak bisa. Jadi nggak sholat juga? Sama imamnya. Tapi memang orang asli mana? Indonesia? Filipina Bang. Asli Filipina? Iya. Tapi kok dialeknya kayak orang sini, orang iya, Indonesia? Udah lama saya nonton Indonesia, sebab saya minat sama orang Indonesia. Udah lama Bang, jadi belajarlah sedikit-sedikit.
Oh gitu. Iya. Ada kawan abang Filipina? Filipina saya nggak ada teman. Oh. Abang di Filipina di mana? Di Davao bang, di Davao. Davao. Nama aslinya pasti ada dong ya? Iya. Davao, nama aslinya tempat ini Davao. Enggak, nama saudara saya ini siapa? Oh, Rustam. Rostam. Iya. Nampak kali kayak Indonesia juga nama orang Filipina itu Pak, ya. Iya. Atau memang ada template? Saya asli Filipina bang. Kalau abang nggak percaya, coba cari orang yang pandai cakap Tagalog ataupun bahasa-bahasa Filipina. Di Sugi bisa tuh kayak. Ini kayaknya Bang Rustam jatuh cinta sama perempuan Indonesia ya, makanya lancar banget bahasa Indonesianya, Masya Allah. Iya. Bahasanya lancar. Tapi membaca Quran nggak boleh. Ini Bang Rustam udah mualaf atau baru mau belajar Islam Bang? Maaf Bang Zuma, saya izin bertanya. Saya penasaran aja gitu, kok lancar banget kayak orang Makassar. Soalnya saya punya saudara di Makassar, logatnya sama seperti Bang Rustam. Enggak, saya memang dari lahir Muslim. Komunikasi hari-hari di rumah, keseharian di rumah Bang. Penasaran saya Bang, bisa bahasa Filipina sedikit nggak? Bisa. Abang mau dengar ya? Bahasa apa? Tagalog? Ya, boleh. Kumusta ka, kuya? Bisa. Kumusta ka, kuya? Apa itu artinya? Maksud dia apa kabar bang? Jadi bahasa sehari-harinya di rumah bahasa apa bang? Bahasa sehari-harinya di rumah. Bahasa sehari-harinya di rumah bahasa Suluk. Terus tahu bahasa Indonesia dari mana? Apa orang tuanya ada Indonesia atau keluarganya? Nggak ada. Dari YouTube. Masya Allah, bagus lah. Nah, ini siapa yang dari Malaysia ya? Siu tahu Sugende. Siu tahu Sugende. Aku tahu Sugaku. Tahu Sugarin kau? Ada bau. Ada po. Mau tak Filipin kau? Filipin aku. Siu kau. Lenin kau ni Filipin di sana kau. Main kau magino. Ano? Yan, dad ngan ko ayaw ngan ko. Uningan mo. Daun. Di ko akan kakitaan. Bendera Malaysia. Bendera Malaysia? Oh. Sabah. Atan. Oo. Mana, magsukol to ang tausog to din di. Mapaya ba ako pa Indonesia maganad? Hello? Manyo kajari ben. Oh, ya Abang Juma ba? Maganad. Mapaya ako magmadtukan Abang Juma duma magkita kami. Penjan ko Pilipin maka. Oh, to. Sa minat ini ba? Minat. Minat ini. Bang Rustam, mohon maaf saya mau bertanya. Bang Rustam, orang tuanya, bapak, ibu, kakek, neneknya agamanya apa? Kok Bang Rustam bisa bilang dari lahir Islam ya? Saya namanya? Memang satu kawan gitu. Ya satu kawan itu tahu itu tuh. Kalau Suluk memang tiada yang Kristen. Iya, tidak ada. Suluk Bajau tidak ada Kristen.
kalau Tapi Kristian. bahasa kesehariannya di sana bahasa apa Bang Atan? Tausung sama Tagalog kalau di Davao. Kalau Iya, dalam rumah dia tahu Tausung lah. Tagalog. Kalau di luar rumah Tagalog. Memang untuk menggunakan bahasa Melayu ya. Kemarin tuh saya lihat cewek Muslim dari Thailand itu bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia gitu. Cuma logatnya nggak seperti kita gitu loh. Dengar. Iya lain. Itu logat kayak Kuala Kelantan orang panggil kecek Kelantan kayak Thailand. Temangod. Maita. Aun kau biaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kayak bahasa Batak ya Bang ya? Ada kuah sempurna sampai. Sabah. Ini Bang, cuman mau nanya ke Bang Rustam ini yang Mengpuluh-puluh Mas Patai Mangod. Memang asli orang Tagalog ya Bang? Bukan Suluk. Malu Asa Mananjung bahasa orang Suluk ya, tapi orang Davao, tapi bahasanya Tagalog ya Bang? Bahasanya Suluk, Tagalog lain. Kalau macam bahasa Suluk. Tapi pintar bahasa Tagalog Bang. Ya. Kalau anunya memang Tagalog lah. Tagalog lainnya. Gini Bang, saya dulu punya teman kan pas kerja di luar. Jadi sampai sekarang itu Bang saya disuruh nyari ini Bang artinya Bang. Iya. Jadi perempuan itu ngomong begini pakai bahasa Tagalog. Ikau ai maganda itu artinya apa Bang? Artinya maganda itu cantik. Cantik. Oh cantik Bang ya. Kalau ikau ai maganda? Iya. Kamu cantik banget. Cantik. Iya betul itu. Kalau dia bilang gitu. mahal kita, ya. Aku suka banget sama kamu. Kalau mahal kita itu macam mahal kita. Kalau mahal kita, aku suka sama kamu. I love you dia cakap bilang begitu. Kalau Bugis lagi tuh Pak, mahal kita tuh masuk di lade. Kalau di sini mahal banget gitu kan, mau ditawar berapa coba? Ayo. Iya. Mahal banget. Gurunda izin turun dulu semuanya, ustadz-ustadzku. Iya Bang, sehat selalu. Iya. Itu gimana yang apa itu belum silakan. Belum naik ke sini yang katanya mau mualaf itu? Belum akhir. Pak siapa nih Pak Abdul Faris silakan apa yang disampaikan. Pang dapur nih silakan yang sudah naik ini silakan ngobrol apa yang ingin disampaikan silakan. Halo. Pak Abdul udah tidur ya? Pak dapur. Kalau nggak ada suaranya turunin aja Bun. Oke kita turunin aja. Ya, termasuk Bang Juma kalau udah nggak ada suaranya turunin. Bisa ditahan-tahan. Ya cuma mau bilang. Jangan. Orang Sulu dan Mindanao itu dengar-dengar mereka memang tadinya Melayu asli loh. Nanti setelah dijajah sama Amerika sehingga mereka punya pengaruh lebih kepada ini, meninggalkan Melayunya mereka gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Tapi nenek moyang mereka memang Melayu. Begini Bang, yang aku dengar sejarah di sini, yang Bugis itu yang Bugis kan Bang? Ada Bugis kan di Indonesia? Iya, ini Bang cuma Bugis. Iya. Minta maaf ya Bang ya. Bugis itu memang dia
pertamanya dari suku kaum Suluk. Dari Filipina. Iya. Bisa jadi. Anu Bang Juma mirip Sananagus mau. Itu Timur ya. Timur itu. Oh, salah. Timur. Iya Bang, kalau sejarahnya di Filipina lah. Kalau sejarah suluk-suluk di Filipina. Pantasan di sini namanya Sulawesi. Iya. Betul. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Itu kalau menurut saya ini malah dari bahasa Jawa itu Solo itu. Nyampe ke sana ketemu batu. Itu kan iya, Solo itu kan selo dari kata selo artinya batu besi. Sama selama saya nonton debat, memang nggak ada yang dari Filipina masuk debat, yang maksud saya yang orang Kristen dari Filipina. Oh, nggak ada, yang Malaysia banyak. Malaysia banyak ya. Kristen dari Filipina masuk debat nih. Ini Koko ini siapa? Kokoh Misar. Iya, satu lagi ini saya Koko biasa, Muslim. Oh iya Bang. Ya. Lanjut. Yo, ini yang baru datang nih siapa? Jiwa apa ini? Jiwa kacau. Jiwa. Jiwamu lagi kacau ya Bang? Halo Bang Jiwa. Nanti saya tukar nama saya Bang. Oh loh, malah turun. Sepertinya macam nggak bagus kalau Iya. Jadi kesannya kok seolah-olah menuduh Muslim itu tukang asumsi kan gitu jadi. Iya betul. Tapi mau 7 hari lagi saya tunggu baru boleh tukar. Padahal maksudnya itu karena masih awam tidak bisa berdalil apapun sehingga saya ini tukang asumsi gitu loh maksudnya. Iya, memang gitu. Sebab banyak Kristen bawa saya cerita di kampung saya. Nah, katanya Muslim itu katanya memang ada surganya. Oh katanya Islam itu nggak ada surganya, katanya Bas Tugi. Terus saya jawab dengan asumsi lah, Bang. Dengan asumsi. Dia naik lagi. Ya, itu dibaca surah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca di surah Al-Mu'minun. Oh iya Bang. Iya, salam perkenalan. Ada Bang Joma, ini memang dari dulu idolku. Masya Allah, ada. Saya mau berkenalan. Ya, silakan. Iya. Bang Joma. Bang Joma, kau tunggu yang apa? Orang Tagalog tuh dari Filipina, orang Kristen, mana ada yang jarang tuh yang pandai cakap bahasa macam kamu. Minta maaf Bang, ini orangnya macam dari Filipina juga ya Bang? Iya dari. Ini kenapa yang naik dari Filipina semua ini? Suku apa kita Bang? Suku apa? Tausuk. Tausuk bisa baku Bang. Assalamualaikum. Ini orang apa? Dari Filipina juga. Bang Dalbo juga dari Filipina. Waalaikumsalam. Oh jadi ini keturunan nih Ferdinand Marcos. Biasa ya. Kalau nggak salah Bang Dalbo ini keturunan Ferdinand Marcos. Siapa? Aku? Tahu no ko Bang Biaon? Biaon lang tayo ya ko Datuk Sabah. Sayang lang tayo nung manhula ko. Sampai naku to yari ako Davao. Davao. Mau nanya itu kan pakai bahasa Filipina ya. Maaf nih, ini bahasa artinya apa ya kalau ini sering banget diucapin. Aku nanya sama dia. Aku nanya di mana dia sekarang. Oh. Ya. Sekarang aku di Sabah, merantau. Lepas itu dia nanya aku balik. Di mana juga aku cakap. Kalau maaf nih, itu putangina itu artinya apa sih? Apa tuh? Putangina. Memaki itu, memaki. Itu. Memaki. Jangan dulu bahasa gini. Tagalog tuh, Bos.
Yang aku tanya gini loh, jiwa kacau orang Filipina. Ya, ya. Nah, apa di sana tuh di kampungnya itu memang begini semua bisa bahasa Indonesia secara umum? Dia mirip bahasa Indonesia Bunda, Kalau cuma bedanya kayak bagian ribet. kalau yang merantau bisa memang bisa lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama kan juga kan bahasanya. Sama emang sama. Bahasanya emang sama. Cuman Ya, beda ya. di doang. Sebentar Koko. Kalau Pak Muslim merantau juga ya sehingga bisa bahasa Indonesia? Enggak pernah aku merantau. Oh, itu kan tidak, Bang Jiwa. Siapa Cuma aku belajar di YouTube, Bunda. YouTube patutlah. Cepat juga kau belajar di YouTube. Iya, kan 10 tahun lebih sudah aku nonton YouTube. Kenapa Bang Joma nama? Kenapa Muslimnya asumsi gitu Bang? Iya, Jelaskan minta maaf ya, Nanti turun di sini ganti tuh. Jadi nama seminggu baru bisa katanya. Tadi dia menerangkan karena dia ini orang awam, nggak paham dalil, bisanya cuma asumsi. Jadi dia memberi nama dirinya itu Muslim asumsi gitu loh. Bikin nak. Ya misalnya tidak paham apa tuh maksudnya. Asumsi apa maksudnya? Dia ini masih awam soal Muslim. Kalau ditanya dia itu nggak bisa jawab pakai dalil. Apa itu nak? Makanya dia yang jawabnya pakai asumsi gitu loh. Sehingga menamakan dirinya itu Muslim asumsi gitu. Bukan maksudnya itu mengatakan Muslim itu hanya berdasar asumsi, bukan. Itu lebih kepada dirinya sendiri begitu. Iya Pak. Ya. Nanti diganti lah. Jadi nggak enak. Yang sering-sering bikin nama kayak gitu tuh kan Oten gitu kan. Iya betul. Betul. Nanti 7 hari lagi Bang. Oh iya. Berarti di Filipina sana ini mohon maaf ya banyak yang ikut komal-komal begini Bang. Banyak nonton ya. Filipina. Banyak juga. Banyak juga orang suka macam nonton wayang Indon kah, macam aku lah. Oh, nonton wayang juga suka dari Indonesia. Iya, memang. Emang tahu bahasanya, bahasa Jawa? Tidaklah. Oh, itu kan bahasanya bahasa Jawa. Contoh gini nih, kalau wayang kan gini. Hangrahing wang mring puspitorum sumiliring samirono mri. Itu bahasa Jawa gitu ya Pak? Iya bahasa Jawa. Ya, mau belajar juga ini Pak, mau belajar. Itu bahasa Kawi itu yang saya ucapkan itu bahasa Kawi itu. Ya, bahasa Jawa kuno. Leng endrio mangu. Inggih menika to warnane. Bang Joma, di bagian Indonesia banyak orang Tosok kah, orang Solo? Gimana Bang? Bagian Indonesia banyak juga ke orang Solo, orang Bajau. Kalau di sini orang Solo itu jemaah tablik Bang, Solo dia Bang. Tosok. Ya jemaah tablik. Tusuk. Nah itu Solo. Tusuk itu biasanya penjual sate. Tusuk. Atau ini suku ya? Ya suku itu ya. Suku Bang, suku. Iya suku. Suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari apa ini? Dari Burma. Dari Burma. Baperli dari Burma. Dari Minang. Dari Minang. Oh Minang. Ya. Oh iya. Lanjut. Orang Sulu. Orang Sulu itu banyak di Minang. Orang Sulu itu banyak di Minang. Solo orang Jawa maksudnya. Solo Jawa Tengah. Solo apa tuh? Oh Suluk. Bukan Solo, Suluk. Oh Solo orang Filipina.
Iya, suluk itu banyak di Minangkabau. Orang Filipina itu banyak menyeberang ke Sumatera Barat sama ke Sulawesi. Oh, kemana lagi ya? Gitu kan. Karena asal usulnya orang Filipina semuanya orang Muslim. Mereka dikafirkan satu negara oleh Inggris. Dijajah Inggris. Jadi banyak orang Minang yang orang Sulu itu di Minang berbaur dengan orang Minang jadi betul tuh bang. Sama orang Sulawesi, Manado. Manado itu asalnya dari Mindanao. Tadinya Muslim, mereka itu Melayu. Tadinya semua Muslim Melayu. Iya betul. Akhirnya dikafirkan satu negara. Sekarang sudah mulai banyak yang tobat, sudah banyak masuk Islam. Sekali syahadat satu kampung sekarang saya lihat di YouTube itu di Filipina. Semua kalau Filipina. Bang Juma, usulnya sama Muslim. Alhamdulillah. Kalau di kampung saya bang, yang kampung asli saya, bukan di Davao, semuanya apa diorang panggil nenek moyang punya nenek moyang punya ilmu diorang guna. Bukan dalam Al-Quran lah. Maksud saya yang macam boleh dikatakan asumsi lah. Tapi diorang apa? Maksud saya ini apa ya? Bingung. Kebanyakan kalau ya itu orang bang Filipin Muslim kebanyakan Filipin sama Thailand sama Indonesia mirip, banyak mitos. Maksud saya begini bang Juma, maksud saya begini, macam contoh kita sebelum lahir apa pula mitos. Orang percaya kita sebelum lahir orang percaya Tuhan telah berjanji sama kita. Ya. Ya betul, dalam Al-Quran ada itu. Lepas itu bila janji Tuhan, bila kita meninggal, bila kita diambang kematian, Tuhan yang akan jemput kita. Itu kepercayaan orang kampung kami. Kalau di ada bang, memang sebelum kita terlahir masih di alam ruh memang kita sudah mengikat perjanjian. Alastu mirabbikum, aku ini Tuhanmu. Kita menjawab qalu bala sahidna, benar ya Tuhanku, engkau Tuhanku. Nah tapi kalau yang pas mau meninggal itu Tuhan yang menjemput, ya enggak lah, yang jemput malaikat maut datang. Tapi saya tanya dulu, apa Anda mengerti apa itu asumsi? Apa menurut paham saudara saya ini Muslim, apa itu asumsi? Ya, saya paham asumsi ini daripada saya paham asumsi Bunda daripada Indonesia. Selalu saya nonton, selalu saya dengar debat Bang Juma bilang sama orang-orang hotelnya. Asumsi. Jadi lama-lama saya paham itu apa itu asumsi. Lucu juga. Artinya tidak berdalil ya. Iya, rupanya maksud asumsi ini tidak berdalil. Bahasa apa tuh? Indonesia. Ya berarti misalnya kepercayaan nenek moyang itu ya antara lain ya itu asumsi ya. Iya, kepercayaan nenek moyang memang tidak berdalil. Kebanyakan orang Filipin, orang Tausug. Padahal gimana? Dora apa? Diorang punya guru kebanyakan di sana yang wali-wali. Ada kan macam Wali Songo. Di mana? Punya perguruan. Indonesia itu Wali Songo. Bang Dal Bonois. Pertama Filipin. Wali Songo tuh pertama. Pertama masuk. Ya betul itu bang. Filipin baru Indonesia. Gitu ya. Iya, pertama masuk Filipin. Itu diorang punya pengajaran.
Kalau orang tosok lah. Abang ini sekampung, Pak Muslim. Iya memang sekampung, cuma aku macam kira bapak aku merantau di Davao. Oke, sudah jelas ya. Nanti Iya, kalau iya. mau belajar di pesantren, ya gimana Gurundas selanjutnya? Di situ nggak ada pesantren ya bang? Sekolah-sekolah agama gitu nggak ada? Kalau di tempat saya memang nggak ada. Kenapa nggak ke Kalau- Malaysia? Lebih dekat Malaysia kan daripada Indonesia? Kalau pesantren mengajar Quran, mengaji memang adalah mengaji, sembahyang semua, cuma dia punya tafsiran dalilnya. Macam baca saja kan kebanyakan baca tidak tahu dalilnya, tapi orang tahu maknanya pula semua. Itu saja. Kalau dalilnya macam begitulah kebanyakan membaca Quran. Tapi sekarang banyak sudah yang berdalil ya. Begoro. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Silakan naik yang Teman-teman Kristen yang dibawa silakan naik. Ini kayak tukang obat nih, speakernya nih. Tukang obat di pasar itu suaranya kenceng banget ini Bang Dalbo nih. Saya pakai toa, Pak Ustaz. Pakai toa. Memang di Riau masih ada jualan obat. Oke, di pasar. Ada di pasar-pasar itu ada itu. Masih ada? Masih. Banyak. Bang, Masih banyak. harusnya teman oten-oten ini dibawa ke sana. Ah iya betul. Jualan obat. Bang Juma. Iya gimana? Gimana bang? Aku mau tanya sama Bang Juma. Boleh ya, Bang? Boleh. Seperti maksud saya, adakah pertanyaan saya ini punya dalil ataupun enggak? Maksud saya begini. Seperti orang nenek moyang saya. Pertanyaan saya ini tak berdalil tanda gitu maksudnya itu. Ya, nenek moyang saya kan begini. Nenek moyang saya selalunya mereka. Iya. Kalau maksud saya kalau mereka diambang kematian. Lepas itu mereka boleh tangguhkan kematian mereka tuh sebelum. Ya, maksud saya begitu. Maksudnya gimana? Ditangguhkan? Iya. Apanya yang ditangguhkan, Bang? Dia orang boleh tangguhkan kematian. Oh, kematian. Iya. Bisa. Lihat dulu Gurunda bang. Kalau nggak bisa. Kalau pengetahuan saya perkara tuh kalau tangguhkan macam kurang pastilah. Cuma kalau orang tahu macam dekat sudah kematian dorangan, jadi orang tahu lah bila ini tanggalnya, harinya. Tidak bang, memang ada orang kampung saya begitu. Orang boleh tangguhkan sampai 3 kali orang boleh tangguh. Kalau yang tangguh tuh kurang pasti pula. Jadi dipahami gini, dulu apa itu ditangguhkan. udah mau mati, tapi Bang, gini bang, contoh baru macam kematian tuh pasti ada syariat dia, pasti ada yang macam yang maksud saya macam kau dikasih tahu begitu, kau akan meninggal di sini. Jadi diorang boleh tangguhkan supaya diorang sampai di rumah ataupun sampai yang di tempat yang selamat. Begitu bang. Itu tidak ditangguhkan, tetapi mungkin diberitahukan. Karena kematian itu di dalam Al-Quran Diberitahukan memang banyak begitu. Iya. Ada dalil ya bang begitu ya? Al-Quran itu kalau yang itu ya mungkin orang yang diberikan karamah kali ya, yang tahu tentang kematiannya dia kapan gitu ya kan. Karena kalau waktu kematian itu tidak bisa ditunda.
Al-Araf ayat 34. Nggak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan kematian itu. Dalil, Bang. Kalau memang sudah tiba waktunya ya mati. Al-Araf 34. Tapi kalau ada orang yang tahu kapan dia meninggal ya, apa itu bilangnya ya, semacam wali songo kali ya, orang yang diberi karamah ya. Iya akhi. Ya begitulah bang, orang kampung kami bang, selalunya begitu. Sebelum diorang meninggal, Itulah Bang Joma, kamu punya 3 bulan pengajaran kemudian, kan, Wali Songo. 3 bulan. Karena orang tua saya sendiri, saya alami. Orang tua saya, bapak saya sendiri, waktu itu kami jenguk orang sakit. Waktu itu saya masih SMA kelas 2. Kami jenguk orang sakit. Terus orang sakit ini minta tolong kepada bapak mau pinjam kendaraan agar beliau diantar ke rumah sakit. Tapi anaknya bilang, lah kita kan udah baru-baru pulang dari rumah sakit pak. Kita cari obat orang-orang ini, orang sini bilang orang pintar, cari tabib atau dukun kayak gitu-gitu. Ya karena bapak saya tidak mau kecewakan, bapak bilang ya silakan aja, kalau mau menggunakan kendaraan ya silakan aja, nanti diusahakan akan ada orang pintar di sini, kata orang tua saya. Nah saya pulang, singkat cerita, pulang dari jenguk itu, bapak sambil cerita di jalan. Bapak saya bilang gini, melangkahi takdir Allah tadi. Tapi kalau saya lihat orang tua ini yang tadi yang sakit ini, kelihatannya dia nggak sampai besok pagi deh, kata bapak saya gitu. Jadi saya tatap, kok bisa bilang gitu? Ya ada tanda-tanda, dia bilang ada tanda-tanda dari orang ini. Tapi gue bilang, tapi tadi istrinya sama anak-anaknya bilang masih ada obat yang ditunggu orang ini, insya Allah panjang umur gitu. Ya mana tahu, kata bapak. Tapi saya melihatnya sih nggak lama lagi dia. Kalau saya lihat tanda-tandanya, ciri-cirinya. Jadi yang kayak gitu mungkin ada orang yang tahu ciri-ciri mereka mau meninggal atau orang yang meninggal. Iya, analisa. Sebab orang tua itu ndak sampai di kami ndak beberapa jam sampai rumah, datang orang ke rumah, Pak, bapak saya meninggal. Gitu. Dan itu sering saya alami, bukan cuma 1-2 kali. Sering saya dengan orang tua saya itu dia ngomong kayak gitu. Kalau ada orang yang jalan depan rumah, itu biasanya dia panggil anaknya, jaga bapak. Nggak lama benar-benar meninggal gitu loh. Artinya memang ada orang yang diberikan kelebihan untuk mengetahui itu. Tapi bukan dari proses belajar ke orang lain, enggak. Tapi mungkin karena proses pendekatan mereka kepada Allah, sampai mata batinnya itu tajam. Karena ya, tapi orang bang, tua saya ya semuanya rata-rata memang proses belajar sama orang. Bukan maksud saya sama keluarga lah, sama yang nenek moyang mereka, sama lepas itu turun temurun itu sejak diorang guna kepercayaan itu. Karena saya punya orang tua ya, sering kami alami ada kejadian yang terjadi besok atau lusa. Iya. Terus di wilayah saya kemarin itu sampai ada beberapa apa nggak tahu masalah, tiba-tiba pulang dia dari tambak karena beliau banyak istirahat ya, beliau jadi apa istilahnya itu, ternak tambak orang bikin. Nah, begitu turun dari kendaraan dia lantas katakan sama saya utamanya, saya lagi bekerja waktu itu, anakku panggil mama untuk mengungsi ke rumah nenek. Ada apa? Pokoknya banyak tanya.
Jadi kami buru-buru. Tak lama setelah azan, rusuh langsung rumah yang kami tinggal itu hancur. Nah itulah salah satu kelebihan. Iya. Orang dulu mah hebat-hebat Gurunda. Orang dulu Lihat memang. orang-orang Yesus Tuhan kepada Allah. Jadi bisa tahu kejadian-kejadian yang akan terjadi. Sama aku juga pernah dulu punya kiai, ya, juga begitu. Kadang meleset, tapi lebih banyak tepatnya. Kalau dia yakin betul ini akan terjadi, dia cerita. Itulah hebatnya orang-orang yang batinnya, ya betul-betul mata batinnya tajam. Dan memang orang tua saya itu orangnya suhud. Dia meninggalkan. Kalau saya gini Akhi, mata batin saya itu peka itu ketika ada orang datang mau utang. Nah itu saya tahu tuh ini orang ini mau utang nih ya, saya tahu. Gue lihat, wah ini mukanya kayaknya sedih, ini mau utang nih, ketahuan. Betul lah, itu pekasan banget saya. Dari mukanya kelihatan ya. Dari mukanya kelihatan. Itu ilmunya udah tinggi Ustaz Sugi itu. Nanti akun saya tolong di follow ya Bang. Oh iya. Bang Muslim ya. Follow. Ya. Memang aku juga follow. Ini hari-hari tengok TikToknya. Aku udah follow Bang. Bang Koko juga saya follow ya Bang. Udah follow Bang Koko malah. Boleh silakan. Saya follow ya Bang Koko ya. Ini Bang Jiwa nih saya follow. Sudah Pak. Memang Bang Joma hebat Bah, selalu tengok dia punya TikTok. Bang Zuma mau nanya boleh? Tadi kan nanya boleh juga. Lanjut. Oh ya. Apa hukumnya menuhankan anak orang Gurunda? Lu kemana aja? Anak orang kok dituhan. Ini yang bertanya siapa sih? Saya Gurunda. Saya siapa ini? Koko Gurunda. Koko ya? Koko. Iya. Apa hukumnya menuhankan anak orang? Koko. Allahu Akbar. Hukumnya itu apa ya? Hukumnya itu ini kebatilan, kejahilan. Orang jahil, orang zalim. Udah zaman sekarang udah seru. Iya. Mending orang kayak gitu ini aja berdoa kepada Tuhan supaya dia jadi kutu aja, nggak usah jadi manusia. Masih mending jadi kutu aja. Tapi Gurunda di Imamat 26 nomor 1 itu benar kan Gurunda? Imamat 2 nomor 1 itu? Imamat gimana? Imamat berapa? Imamat 26 nomor 1. 26 nomor 1. Nomor 1 itu patung, bahas patung. Iya, bahas patung. Ya, tapi mereka itu ngebahas patung, nggak menyembah patung itu Gurunda. Ya itulah hebatnya. Silakan Kristennya. Menyembah patung. Nyembah manusia, nyembah patung. Berarti itu hanya ini ya, tanda-tanda ya. Semua orang kasih kelebihan bahwa dia tahu tanda-tanda. Karena di sini di surah Al-Alaq ini, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Silakan ya teman-teman Kristen. Oh ya Gurunda, ini ada satu pertanyaan yang bikin saya bingung. Kenapa orang Kristen setelah kiamat itu kawin Gurunda? Itu yang waktu pas Gurunda jelasin di Wahyu 19 nomor 7. Perkawinan anak domba. Iya, kalau kita lihat dari data, mereka jadi mempelai wanita. Laki-laki juga gitu. Mau dia wanita, mau dia pria. Iya. Aduh. Makanya saya sering, bukan sering sih, udah beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman Oten, termasuk Billy. Billy ku sampaikan ke beliau, Billy kamu latihan menggunakan ini gaun pengantin wanita.
Terus habis itu saya katakan saya tidak bisa bayangkan Bang Billy nanti jadi mempelai wanita pakai baju apa ya, gaun pengantinnya, terus kelihatan tertawa jadinya. Netizen semua pada tertawa. Tapi benar itu Gurunda, laki-laki juga menikah ya kan? Karena mereka memang jadi mempelai wanita. Allah. Gimana itu kalau mereka jadi mempelai wanita? Nah, Yesus mempelai prianya. Aduh, sakit. Terus mereka jadi mempelai wanita. Ya terlepas ada pemaknaan, ada penafsiran, ya itu derita mereka lah, ya kan. Kita hanya memahami apa yang tertulis. Ya silakan naiklah. Wih, yang punya nyali bola nih. Ngeri kali. Ngeri kali ini Bunda Harapan. Saya juga pernah nanya sama Christian, Nggak ada yang berani naik. kenapa Tuhan kamu harus disalib? Dia nanya gitu kan. Apa dia jawab sama saya? Dia cakap itu kena menebus dosa. Dosa apa, saya bilang? Dosa waris. Dosa waris katanya. Dosa kok diwaris? Iya, kasihan dosa mau diwariskannya. Fitnah tanah kayak itu, aduh. Kasihan Nabi Adam difitnah punya dosa waris. Iya. Betul. Aku pernah berdebat lagi Bang Joma, orang Ya itulah mereka. Timur. Apa dia cakap? Dia bilang kalau kami ini semuanya masuk surga. Kalau kamu tuh ketawa saja aku Bang Joma. Coba jawaban saudara Kristen di bawah. Untuk apa naik untuk diolok-olok? Dengar saja ketawa. Siapa yang mau mengolok-olok Bang, naiklah. Untuk apa naik untuk diolok? Enggak ada yang mau olok lah, naiklah. Iya, naik aja. Nanti saya bantuin buka data, masih kalau kurang jelas. Saya lagi buka laptop ini. Ayo. Apa sih aku? Ayo pasien yang berobat berjalan, naik silakan. Naik silakan. Jadi Wahyu 21 nomor 9 mempelai wanita, ya. Kalau mempelai prianya itu di Wahyu 10 nomor 7, Matius 9:15, Lukas 2:20, Lukas 5:35. Di situ Yesus sebagai mempelai pria. Sementara oten sebagai mempelai wanita. Jadi siapapun dia, laki perempuan, jadi mempelai wanita. Nggak bisa aku bayangkan orang-orang ini. Jadi kalau secara roh gimana itu duduk pengantinnya? Secara roh kayak gitu. Secara roh. Bayangkan aja Pak Bom pakai gaun wanita. Dihias gitu kan. Siapa lagi? Rudy Yohanes jadi perempuan dia nanti di surga. Anak katak anak Batak. Ibrahim jadi perempuan nanti di sana dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Katanya di sana nggak ada kawin mawin, tapi ada mempelai wanita, ada mempelai pria. Aduh, parah ini. Tapi herannya Yesus datang cuma makan ikan goreng doang, Gurunda. Yang itu yang bikin saya lucu. Ya, itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Lah, itu membuktikan diri manusia, Gurunda, bukan Tuhan. Oh gitu. Ya mana ada Tuhan makan, Gurunda. Iya betul. Biasanya yang makan itu kan makhluk gitu ya. Iya. Tuhan. Aku masih kepikiran loh. Aku masih kepikiran. Gimana ceritanya kalau mereka ini jadi mempelai wanita. Saya belum habis pikir. Itu yang di Wahyu 19 nomor 7 itu, Gurunda. Yang setelah kiamat katanya mempelai pria dan wanita itu
bakal nikah. Itu yang bikin saya bingung. Nah itu dia makanya yang kupikir ini teman-teman Kristenku. Ada temanku itu anak Papua, orang sana, besar tinggi, hitam, badannya berbulu, betisnya berbulu semua. Kayak mana kalau dia pakai lipstick nanti di sana? kakinya penuh bulu. Iya itulah yang kupikir ini sekarang lagi mikir ini. Celananya pakai rok panjang. badannya keker. Terus di sana katanya mereka menari-nari. Kubayangkanlah gimana ini mereka menari dalam kehidupan kekal. Aduh. Ya Allah ya Karim. Ya ajarannya kan begitu Bunda. Pak Muhammad ya. Muhammad Putri. Muhammad Putri. Oh, Muhammad Putri. Bagaimana itu ada Muhammad, ada Putri? Silakan. Muhammad Putri. Calon mempelai wanita kayaknya. Mungkin Muhammad nama anaknya Putri. lah begitu. Udah selamat apa ini ya? Selamat tengah malam. Namanya Muhammad Putri. Anaknya Putri. Ya, itu jangan typing dong. Muhammad Putri jangan typing di bawah open mic. Iya betul, Papi pakai lipstick, pakai bulu mata palsu. Apakah Papi masih secerewet itu? Blender, mangku blender. Jadi wanita. Itunya perang naga Gurunda, itu yang bikin saya bingung. Oh, jadi biar Bedanya di laki-laki situ. jadi mempelai perempuan ya. Itu maksudnya perang naga itu gimana Gurunda? Ya kan hanya dua. Nah itu dia, menarik itu karena ular naga di situ memiliki pasukan dari malaikat. Hah? Mikael juga punya pasukan malaikat. Cari janda di bawah. Suruh cari janda kok Bang Cuma. Hati-hati kau sama janda Bang Cuma. Nanti pula baru-baru ini ada yang kena Mbak Coklat Official kayaknya berdetak-detak banget jantungnya itu dengar suaranya Bang Zuma. Janda. Oke, kalau tidak ngomongin Muhammad diturunkan ya. Muhammad Putri namanya juga aneh juga nama. Minta permintaan silap. Kamu diam. Jangan silap cari janda. Nanti pula kena kempak. Kalau ada janda tanya dulu cari. Tapi saya agak ada kasihan Gurunda yang menuhankan itu. Gimana? Ada kasihan gitu. Banget. Ya. Makanya kita tampil menjadi dokter gratis bagi mereka. Gratis ya? Iya. Gratis. Obatnya obat kalau masih susah di ini suntik mati, Bang. Suntik mati, Bang, kalau masih susah dibilangin. Agar ada kasihan gitu Gurunda tuh. Yesus dituhankan. Ya kan di hari penghakiman tar Yesus. Aduh. Kata Paulus kan Anda Tuhan, ya. Kan begitu Gurunda. Ini saya masih kepikiran, belum tertarik bahas yang lain. Masih kepikiran mereka yang jadi mempelai wanita. Berbagai Yang paling lucu ini bibirnya Ibrahim. Saipudin Ibrahim tebal sekali tuh. Baru pakai hak tinggi jalan di atas. Iya. Pakai wig gak Gurunda? Pakai wig. Gak tahu lah, aku gak sampai ke sana. Pusing saya lihat ini. Pakai soplen Gurunda, pakai soplen. Ya soplen. Aduh. Bulu matanya kayak bulu matanya Mikana. Sapu hijau. Bulu mata anti badai. Bulu matanya Mikana. Bulu mata anti badai. Itu mah bulu domba diambil itu. Oh, dia bulu domba diambil. Iya, Mikana itu Bunda kenapa dia pakai kerudung? Itu ada dalilnya juga Guru. Bang, ada dalilnya juga itu. Kita mereka begitu juga. Suruh cerdik untuk mengelabui. Filipi 1 nomor 18 kok nggak salah. Bukannya di Korintus Gurunda.